teman-teman di sini yang bergabung itu dari selain dari individu juga ada dari perwakilan komunitas, tersebar lebih dari 30 komunitas dari Aceh sampai Papua di Sorong. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu. Oke, sebelum kita mulai ke pembicara-pembicaranya, saya akan memperkenalkan dulu ada Esther, Program Manager Saraswati yang tadi menyapa teman-teman, dan juga ada Bang Firhot yang ngejelasin apa sih Laksmi gitu. Terus kenapa Laksmi, Saraswati dan Diajeo begitu semangat untuk support bikin program Laksmi ini. Oke, silakan Esther. Oke. Makasih banyak Kak Rera. Halo teman-teman semua. Aku sebutnya teman-teman kali ya. Makasih untuk hadir tentunya dari berbagai daerah. Kita excited banget sebenarnya. Perkenalkan, saya Esther. Saya di Saraswati sebagai project manager. Kak Rera sendiri sebenarnya ya adalah yang nge-arrange semua campaign ini. Jadi keseluruhan dari idenya dan sempat tektok sama beberapa teman-teman peserta juga, teman-teman komunitas dan institusi. Saraswati sendiri, mungkin kalau teman-teman sedikit banyak ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, adalah perusahaan Indonesia lokal. Kita berfokus pada inovasi pembangunan. Jadi sebenarnya kita sering sebut diri kita sebagai broker inovasi. Kita bekerja dalam beberapa fokus area, di antaranya seperti perencanaan strategis, itu seperti yang kita lakukan dengan Laksmi, kemudian pemantauan evaluasi dan pembelajaran atau MEL, kemudian ada juga pengembangan platform daring atau platform online, nanti saya bisa share, dan beberapa fokus area lainnya gitu. Nah, untuk Laksmi sendiri mungkin ada yang kebingungan gitu. Ini ada berubah dari rumah, ini ada Laksmi, ini ada Saraswati, ada Diajeo. Jadi sebenarnya Laksmi adalah nama program yang kita eksplorasi bersama dengan masyarakat Nyambu sebagai pengembangan dari program ekowisata di Desa Nyambu, Tabanan, Bali. Jadi mungkin nanti Pak Pirhot akan nge-share sedikit gitu cikal bakalnya sebelum kemudian Laksmi ada gitu. Dan Laksmi ini sendiri memang saat ini memang dikelola oleh Saraswati, dan sebenarnya inisiasinya itu sendiri dengan masyarakat Nyambu. Kita melakukan co-design atau perancangan bersama. Jadi bukan kita yang menentukan aktivitasnya, tapi masyarakat desanya langsung. Itu kenapa kita harap ini sebagai langkah komunitas yang memang yang diinisiasi oleh komunitas itu sendiri. Lebih jauh sebenarnya ini bukan apakah ini berarti milik Saraswati, milik Diajeo, enggak, ini milik bersama pada dasarnya. Dan kampanye berubah dari rumah itu adalah salah satu kayak kampanye pertama kami gitu untuk kemudian memperkenalkan ada Laksmi loh, dan ada teman-teman Nyambu nih yang lagi berusaha untuk mengurangi plastik sekali pakai. Kami percaya bahwa plastik itu tidak terelakkan. Jadi tapi poinnya kami adalah berusaha untuk bagaimana kita bisa menjadi konsumen yang lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi gitu, termasuk plastik sekali pakai. Seharusnya kan plastik pada dasarnya tujuannya bukan sekali pakai ya, tapi kita jadiin sekali pakai. Mungkin nanti Kak Rera akan nge-share juga terkait dengan kampanye ini sebenarnya kayak gimana gitu, dan akan ada teman-teman pembicara. Mungkin saya akan share sedikit, teman-teman mungkin beberapa di antaranya udah ada yang melihat ini. Jadi ini adalah website kita, laksmi.info. Teman-teman juga mungkin udah yang follow akun Instagram kita dan Facebook page kita di @berubah dari rumah. Nanti teman-teman bisa temuin. Kita senang banget kalau ini dari yang memang registrasi kemarin itu ada 400 lebih individu, ada 22 komunitas, dan kurang lebih ada 11 aksi institusi ya yang memang mau komitmen. Sebenarnya harapannya nggak cuma komit untuk event ini doang, oke saya pengen kelas digital storytelling, tapi lebih jauh lagi memang nanti bisa mau komitmen untuk 30 hari kita berubah dari rumah. Kita kita berkolaborasi untuk untuk kampanye ini, kampanye pertama kami dengan Atma Connect, yang platform komunitas berbasis komunitas mengabai Indonesia, media yang memang berfokus pada lingkungan, Sustain Nation yang mempromosikan
gaya hidup yang berkelanjutan, dan juga kalau pasti teman-teman tahu ya soal Tempo gitu dan Tempo Institute gitu, yang memang berusaha untuk mempromosikan jurnalisme gitu. Dan juga sebagai media berita itu sendiri. Mungkin itu aja pengantar dari saya. Makasih. Semoga menikmati dan bisa belajar banyak hari ini, dan ke depan kita bisa benar-benar melakukan aksi yang lebih jauh. Terima kasih. Mungkin habis ini saya serahkan ke Pak Pirhot dulu ya. Silahkan Pak Pirhot mungkin. Oke, siap. Terima kasih Mbak Esther. Selamat sore teman-teman semua. Udah ada 142 orang yang ikutan sesi hari ini ya. Kemarin sih sebenarnya kita udah mulai sesinya juga. Kemarin itu terkait dengan jaga bumi kala pandemi. Memang yang sesi kemarin itu lebih spesifik untuk membahas bagaimana kita bisa mengambil pilihan-pilihan yang lebih baik, khususnya di saat pandemi seperti ini. Tapi kita bisa tetap menjaga lingkungan kita, paling tidak mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, hal-hal yang kecil inilah yang memang menjadi salah satu inspirasi Diageo dan juga Saraswati untuk memulai proyek ini pada awalnya. Karena kita tahu kalau kita mau mengubah sesuatu yang sifatnya sangat-sangat besar, tentu yang dibutuhkan kan langkah kecil ya. Nah, kita berupaya mengidentifikasi langkah kecil apa sih yang bisa kita ambil, yang kira-kira bisa punya dampak, dan juga nanti akan menimbulkan momentum yang cukup, baik itu untuk masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang lebih luas. Nah, karena kebetulan Diageo, kita punya pabrik di Bali, yang lokasinya di Desa Nyambu, akhirnya kita berinisiatif untuk mulai dari sana. Desa Nyambu memang sudah menjadi mitranya Diageo Indonesia sejak lama, sejak 2014, yaitu kalau teman-teman belum tahu ada yang namanya Desa Wisata Ekologis. Jadi gimana desa ini bisa mengoptimalkan potensi pariwisatanya tanpa harus mengorbankan lingkungan dan juga nilai-nilai dalam masyarakatnya. Karena biasanya kita tahu kalau sebuah daerah sudah mulai digagas sebagai daerah tujuan wisata, biasanya akhirnya hilang tuh semua nilai-nilai masyarakat, kebiasaan-kebiasaan aslinya, pekerjaan-pekerjaan masyarakat yang dulunya ada di sana. Karena mungkin pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pariwisata masif. Karena itulah makanya kita menekankan aspeknya adalah desa wisata ekologis di Desa Nyambu. Nah, karena kita sadar bahwa sifatnya desa wisata ekologis itu nggak hanya sekedar menjaga kelestarian di Desa Nyambu dan juga keaslian dari masyarakat di sekitar Nyambu, kita juga tentunya harus menjaga supaya desanya Nyambu ini tetap bagus, tetap indah, dan parameter paling sederhananya adalah tidak terlalu banyak sampah. Dan setelah kita lihat selama proyek dari desa wisata ekologis di Desa Nyambu ini, sampah plastik itu masih menjadi masalah yang utama. Meski misalnya di Bali itu sudah ada instruksi dari pemerintah daerah untuk tidak menggunakan kantong plastik, tapi pada kenyataannya mungkin di area-area tertentu itu masih jamak untuk digunakan, misalnya di warung ataupun di pasar. Nah, karena itulah kenapa akhirnya Diageo bermitra dengan Saraswati untuk kita coba mencari solusi dan inovasi terhadap masalah ini. Tentunya karena lekat kaitannya dengan masyarakat di Desa Nyambu, akhirnya kita menggunakan pendekatan yang sudah dijelaskan Mbak Esther tadi. Masyarakat yang memiliki solusi yang paling tepat dan juga paling baik itu yang akan kemudian dipakai di dalam programnya Laksmi ini. Jadi bagaimana masyarakat bisa secara bersama-sama berusaha mencari solusi dan juga akhirnya menjadi momentum paling tidak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita sudah berjalan mulai dari November 2019 sampai sekarang. Awalnya memang rencana kita mungkin ada pertemuan-pertemuan secara fisik, secara offline, tapi ya karena situasi pandemi seperti sekarang, akhirnya kita beradaptasi menjadi seperti programnya ini. Tapi adaptasi itulah yang kemudian menjadi kunci penting kenapa kita mulainya berubah dari rumah. Karena biasanya kita sering nggak sadar bahwa ternyata banyak juga nih hal-hal yang terkait dengan penggunaan plastik sekali pakai, itu banyak sekali kita pakai di rumah kan ya. Gara-gara kita sering belanja online atau beli misalnya makanan dari kurir, ada bungkus plastiknya, ada juga bungkus barangnya, dan itu yang kemudian ingin kita coba bagaimana kita mengatasi masalah ini tanpa harus menyulitkan kita semua. Dan solusi inilah yang kemudian akhirnya kita gali, kemarin kita dapat inspirasi dari teman-teman di Desa Nyambu, dan semoga nanti di sesi kali ini, digital storytelling, kita bisa ngebuat bagaimana upaya-upaya kita itu dilihat oleh banyak orang dan kemudian bisa juga menginspirasi orang-orang lain untuk bertindak yang sama dan juga berupaya untuk berubah dari rumah sesuai dengan hashtag-nya di kegiatan kita ini.
Begitu saja, terima kasih Mbak Esther dan juga Mbak Rera. Selamat mengikuti sesi ini teman-teman. Semoga dapat ilmu yang baru dan bisa diaplikasikan ya. Oke, terima kasih banyak Bang Firhot atas sharingnya dan terima kasih sudah support untuk campaign berubah dari rumah. Oke teman-teman, kayak langsung aja ya, soalnya udah banyak juga yang message saya, PM saya untuk kapan mulai dan segala macam. Oke, sekarang mulai, tapi saya mau kenalin dulu ketiga pembicara kita yang luar biasa. Yang pertama adalah Mbak Isti Kumatul Hayati. Say hi Mbak Isti. Mbak Isti ini redaktur Tempo yang akan nanti sesi bagaimana caranya menulis bercerita. Lalu juga ada Mbak Isti dari Selamat sore. Selamat sore Mbak Isti. Seger sekali sudah mandi. Oke, nanti Mbak Isti tahu akan aja, tahu aja Dahlia, aku baru saja mandi baru kelar. Makasih lah untuk acara ini, mandi dulu loh. Lalu ada Mbak Nita Dian, hai Kak Nita yang sumur di ladang akunnya, yang sering traveling dan teman-teman nanti akan dapat sharing gimana caranya bikin foto yang bercerita. Foto yang bercerita emang ada. Nah, Mbak Nita nanti akan sharing. Lalu yang terakhir ada Fadli Sofyan, halo Fadli. Nah, halo, gimana caranya mau ngejulit yang benar? Pokoknya mau ngalahin Lambe Turah, silakanlah ke Fadli. Nah, nanti Fadli juga akan sharing ke teman-teman gimana berkampanye di media sosial. Oke, sekarang kita kasih ke Mbak Isti ya. Halo Mbak Isti. Aku dulu ya? Time is yours. Iyo. Mbak Isti boleh langsung share screen atau aku yang present? Makanya Mbak Isti aja sih, mungkin bisa kiri kanan gitu nanti. Bisa. Gak apa-apa sih, kamu juga gak apa-apa. Oh, aku juga nggak apa-apa, Bella. Ya. Punya asisten loh. Rela deh aku mengasisteni Mbak Isti. Langsung nanya aja kalau ada pertanyaan. Nanti ada sesi tanya jawab akan dijawab sama para pembicaranya. Oke, Mbak Isti, time is yours. Silakan. Oke, selamat sore teman-teman. Saya senang banget dan merasa tersanjung ini diajak sama Dahlia Rera untuk bergabung bersama dengan teman-teman. Kita berubah dari rumah sesuai dengan tagline kita selama pandemi. Sebelumnya saya mau nanya dulu teman-teman, kabarnya sehat-sehat semua kan? Ya, sehat Mbak Isti. Sehat. Ada Fadli. Kalau Fadli pasti sehat gitu kan, karena dia kan terkenal dengan kejulitannya itu. Apa aja dijulitin kalau Fadli gitu kan. Kadang saya aja suka dijulitin sama Fadli soalnya. Oke, next. Jadi saya berharap teman-teman juga semuanya sehat, saya juga sehat, kita semua sehat karena di masa pandemi ini semuanya sangat rentan sekali, gitu kan. Buat saya ini bukan mainan, bukan konspirasi, karena keluarga saya sudah menjadi korban dari COVID. Paman saya meninggal karena COVID, tetangga saya meninggal karena COVID, jadi ini bukan hal yang harus kita remehkan gitu ya. Oke, kita mau berbicara soal bagaimana sih bercerita di media sosial. Kayaknya kecepatan deh Dahlia. Oke, kenapa sih kita harus bercerita? Pada dasarnya manusia itu memang secara natur dia itu memang hobi bercerita. Saya lupa siapa yang berbicara ini. Dalam ilmu komunikasi ada tuh seorang tokoh yang dia menyatakan memang manusia itu suka sekali, naturnya emang ngobrol, senang ngobrol. Manusia pencerita adalah makhluk bercerita itu ya manusia itu gitu kan. Yang senangnya pamer, senangnya ya pamer dalam arti positif ya, pamer yang artinya ingin menonjolkan sesuatu yang dia punya, dia miliki. Itu wujud dari sesuatu yang harus dia syukuri gitu kan. Dan itu wujud dari kita bertahan sehat mental, sehat bahagia gitu. Nah, mengapa sih kita harus bercerita gitu? Karena orang itu lebih suka melihat sesuatu itu dari cerita orang itu. Misalnya kita membeli barang, orang itu nggak hanya sekedar membeli produk, tapi juga akan ada apa sih behind story-nya dari cerita dari produk itu. Misalnya orang ingin membeli, kenapa sih Xiaomi dengan kualitas yang hampir sama? Mohon maaf kalau yang punya iPhone agak marah-marah ya, enak aja disamakan sama Xiaomi gitu. Kenapa sih Xiaomi bisa yang menawarkan spek yang
mendekati iPhone wannabe lah gitu. Tapi ternyata harganya jauh sekali bedanya dengan iPhone. Kenapa? Karena ada story di belakangnya iPhone itu gitu. Jadi cerita-cerita itulah yang membuat kisah itu menjadi sangat mahal. Terus kemudian kenapa kita harus bercerita? Karena supaya orang lain dengan kita bercerita, kita mempersuasi orang, mengajak orang untuk mengikuti kita. Apalagi kalau kita posisi kita sebagai influencer. Kemudian, mengapa kita juga harus bercerita? Dengan bercerita, orang jadi tahu cerita kamu, gitu kan. Terus kemudian dengan bercerita, kita bisa bergabung menjadi agen perubahan dan dengan bercerita pula, orang juga tertarik dengan promosi yang kita lakukan. Misalnya, kita menulis di media sosial atau di blog atau apapun tentang pengalaman kita jalan-jalan di mana. Atau misalnya dari teman-teman komunitas ini bercerita tentang bagaimana sih mengelola sampah plastik ini supaya lebih menjual, gitu. Apakah didaur ulang, seperti apa, gitu. Atau misalnya kita bercerita bagaimana menangani sampah plastik yang benar, bahwa itu tidak boleh ditimbun itu cuma buat ngotorin cuma buat nutupi doang, tapi kenyataannya meracuni lingkungannya, meracuni tanah gitu. Tidak boleh dibakar karena itu menyebabkan karbon monoksida gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan dengan sampah plastik itu? Itu perlu juga diceritakan. Oke, Dahlia, next. Next-nya. Nah, kalau dalam bukunya Jonah Berger yang judulnya Contagious ini, bagaimana sih kita menciptakan viral? Sebuah cerita itu bisa sangat viral karena ada steps, bukan STEP tapi steps. Itu ada 6 yang harus diperhatikan. Ini sayangnya tulisannya juga kecil, saya pun agak kesulitan membacanya karena tipis sekali. S-nya itu adalah social currency. Orang itu akan bisa menangkap apa yang kamu miliki, apa yang terlihat pada diri kamu apa yang ada diri kamu yang terlihat di mereka. Gitu. Kemudian triggersnya, apa sih triggersnya? Apa sih yang ada di dalam top of mind kita yang terlontar di dalam lidah kita? Misalnya kalau lambe tura, apa sih yang langsung terlontar di dalam kamera jadulnya lambe tura menangkap si selebritas yang lagi dikejar itu apa gitu. Terus emotion, apakah kisah itu menarik emosi kita apa enggak? Kemudian public, dengan ketika di-share di publik, orang bisa tahu, bisa mendapatkan kesempatan untuk meniru apa yang kita dapatkan dari cerita itu. Kemudian practical value, apakah cerita yang kita bagikan itu bisa berguna untuk di-share untuk dibagi banyak orang, bermanfaat buat banyak orang. Story-nya, apakah informasi ini cukup, story yang kita bagikan itu cukup memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Next. Bagaimana memulai bercerita? Setiap kita bercerita selalu adalah yang ditanya adalah apa angle-nya. Kita kan nggak mungkin sekedar bercerita ngegosip tiba-tiba, yuk sini kamu sini, ngapain aku pengen ngegosip. Oke, ngegosip apa temanya? Kita pengen tahu dulu ide gagasannya apa. Bagaimana sih mencari gagasan itu? Gagasan atau ide itu bisa diolah dari kita dari pengalaman kita sendiri, dari cerita orang lain, atau dari ini kelamaan nggak ya Dahlia ya? Aku agak takut kepanjangan. Enggak kok, masih oke waktunya Mbak Isi. Oke. Dari penuturan cerita kita sendiri, dari baca buku, dari menonton film, dari semua bisa kita alami. Misalnya waktu itu pengalaman saya sendiri waktu 5 hari sebelum Lebaran, suami saya kena serangan jantung. Itu penyebabnya apa? Saya marah sekali. Waktu mengetahui suami saya serangan jantung, antara sedih dan marah karena saya tahu penyebabnya. Karena dia tidak bisa lepas dari rokok pada waktu itu. Sehari 1 bungkus rokok habis dia pakai, sehingga benar-benar itu membuat
susah mengurai darahnya, peredaran darahnya, dan akhirnya harus dipasang ring. Dan setelah dipasang ring, saya diomeli sama dokternya. Bukan saya melakukan, tapi saya yang kena marah gitu kan. Tapi itu akhirnya membuat saya muncul ide saya untuk gagasan saya untuk membagi kisah itu supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama, supaya orang lain tidak melakukan kebodohan yang sama gitu. Kemudian dalam satu cerita itu kalau kita tuh paling bagus, bukan paling bagus, harusnya ya, pokoknya dalam satu cerita itu hanya ada satu angle. Tidak boleh lebih dari berapa angle. Kalau lebih dari 2 angle atau lebih dari 1 angle itu udah pusing. Ini mau cerita ini mau ngobrol tentang apa gitu. Temanya apa gitu. Nah, angle itu bisa dirumuskan dengan 5W 1H. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya di situ ya. Apa peristiwanya yang terjadi, who-nya itu siapa pelakunya gitu kan. Kemudian when-nya itu kapan kejadian itu, di mana itu, where-nya itu di mana, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana kisah itu terjadi, dan kemudian diupayakan dengan membuat garis besarnya dulu dan kalimatannya. Itu paling mudah untuk merumuskan angle. Kalaupun tidak bisa dengan kalimatannya ya nggak apa-apa lah. Yang penting ada angle-nya, kita udah tahu bahwa kisah ini benar-benar layak untuk diceritakan, bukan hanya pepesan kosong gitu. Oke. Next bit. Bagaimana memulai menulisnya? Kadang-kadang kita suka kesulitan ya. Saya aja sampai sekarang, saya sudah 19 tahun menjadi wartawan Tempo. Sampai sekarang kadang-kadang saya juga mengalami, jangan dikira loh ya, kadang-kadang saya juga mengalami mati rasa ketika saya lagi nggak ada mood, lagi bete, tiba-tiba saya disuruh menulis suatu hal yang itu juga bertentangan dengan hati nurani saya. Kadang-kadang saya bete banget, kesel gitu. Aduh, sialan nih mau nulis apa gitu. Nah, pada saat itu kadang-kadang cara saya setelah saya mengambil napas panjang, jalan-jalan sebentar, cara saya adalah saya menganggap laptop yang ada di depan saya itu adalah teman bercerita saya. Ngobrol. Teman ngobrol saya, cuma dia nggak menanggapi, dia pendengar yang baik aja. Mendengarkan saya bercerita, dan cerita itu, sebentar. Ini kayaknya ada paket ini datang. Dahlia boleh nggak? Ini nggak ada orang, aku harus mengambil paket datang. 1 menit. Oke, Mbak Isti. Karena ini bentuknya sangat casual banget. Ada orang soalnya. Oke deh. Yang penting waktunya Mbak Isti nanti tetap dikurangin loh. Nggak pasti, nggak apa-apa. Thank you teman-teman atas pengertiannya. Oke. Nah, tadi kan dari sedikit presentasi dari Mbak Isti, teman-teman boleh banget silakan. Oh iya, kata Mas Reza, titip salam ke tukang paketnya Mbak Isti. Oke. Memang Mbak Isti ini kalau ngajar tuh suka out of the box ya. Maaf. Oke, welcome back Mbak Isti. Maafkan saya. Di rumah nggak ada orang. Ya. Thank you. Teman-teman pada pengertian banget lah demi ilmunya Mbak Isti. Diserap sama teman-teman. Oke. Silakan, Mbak Isti. Tadi saya sampai mana ya? Agak gugup nih. Jadi saya menganggap laptop itu adalah pendengar saya yang paling setia, yang mau mendengarkan curahan hati saya, tapi dia pendengar yang baik, tapi dia nggak bersuara gitu aja. Hanya saya menulis. Saya kadang-kadang bingung. Nulisnya dari mana ya? Udahlah, hantam saya nulis. Tentu saja kalau kita merasa kesulitan, kita pakai ide besar itu, ide gagasan, kita mau nulis soal apa? Oke, kalau soal itu, misalnya saya soal jantung. Kita mulai dari mana ya? Saya mulai dari peristiwa itu sendiri. Cerita ada saya mulai dengan peristiwa ketika suami saya mengalami serangan jantung seperti apa. Jeder gitu kan. Itu cari yang saya anggap itu akan langsung menarik perhatian orang untuk membaca cerita saya. Kemudian karena prinsip saya bercerita, saya tentu saja tidak menggunakan bahasa formal seperti ketika saya menulis jurnal gitu, enggak. Tapi saya menggunakan bahasa populer, jernih, ringkas, dan
enak aja dibaca. Orang jadi merasa dekat dengan kita ketika kita menulis itu. Kemudian kalau kita menulis di media sosial kadang-kadang kita alay. Boleh, nggak ada larangan nggak alay. Boleh kok. Yang penting adalah alay itu tidak dibuat-buat dan tidak bohong gitu. Kalau ini dikaitkan dengan yang sekarang lagi viral itu, si Dennis Karista itu, kan yang dia cerita sok kaya itu kan. Nah, pada akhirnya kan dia alay juga kan. Tapi dia berbohong gitu. Nah, akhirnya itu yang membuat orang jadi tidak simpati. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan simpati dari orang? Karena kita alay tapi kita tidak bohong, itu aja kuncinya. Terus kemudian jangan kebanyakan ngomong. Saya padahal si desain kebanyakan ngomong ya. Kemudian kita berusaha untuk rendah hati, tidak menghina dan tidak mengklaim. Tidak mengklaim bahwa story kamu itu satu-satunya. Oh, enggak. Meskipun setiap orang punya keunikan, tapi punya story yang khusus, tapi kita tidak bisa mengklaim. Siapa tahu ada di dalam dunia yang lain itu punya ada kemiripan hal yang sama gitu. Kemudian kita berusaha untuk membuat cerita itu yang semestinya biasa-biasa aja, tapi kita bikin berasa istimewa. Caranya gimana? Caranya adalah kita seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika saya menganggap laptop itu adalah teman saya. Jadi saya ingin meyakinkan dia, mempersuasi dia bahwa cerita saya ini istimewa, harus kamu dengerin nih gitu. Oke, next. Dahlia. Oke. Apa saja sih yang perlu diceritakan? Yang perlu diceritakan di dalam menulis storytelling adalah detail peristiwa atau produk yang ingin kita tulis itu soal apa. Misalnya soal penanganan sampah, ya yang kita tulis adalah detailnya kayak gimana. Plastik, sampah-sampah aja, sampah-sampah apa saja yang berbahaya, kandungan-kandungannya apa saja produknya. Kandungan-kandungan dari sampah plastik itu seperti apa sih? Kandungan kimianya kayak gimana? Kenapa susah diurai? Kita tuliskan detailnya. Kemudian value atau nilai yang ingin dilekatkan. Nilai dari sampah plastik ini yang sangat berbahaya ini kita perlu sebarkan bahwa tidak bisa sembarangan loh menangani sampah plastik itu. Makanya supaya kita itu mengurangi sampah plastik ya dikurangi dari diri kita sendiri gitu kan. Kita misalnya kita ini adalah kampanye kita gitu loh. Ini misalnya kita pengen menulis soal bagaimana kita berubah dari rumah dengan bagaimana menangani sampah plastik, tapi kita bisa belajar dari rumah sendiri. Jadi nggak perlu ikut komunitas yang besar-besar, kita menerapkan itu dari rumah sendiri. Caranya gimana? Ya kita belanja, kita membiasakan belanja tidak menggunakan plastik. Kita membawa tas belanja sendiri yang dari kain itu. Kemudian kita makan minum pakai gelas gitu kan. Kemana-mana kita bawa tumbler sendiri supaya itu tidak menggunakan plastik gitu. Misalnya kita beli di warung, kita bilang pakai ini aja. Ini adalah bagian yang kita bisa berubah dari diri kita sendiri. Value inilah yang perlu kita tawarkan ke pembaca kita. Terus perjuangannya bagaimana? Nah, perjuangan kita ketika kita menangani sampah plastik mungkin juga ada banyak cerita, mungkin ada banyak penolakan atau ada banyak cibiran. Ngapain sih ngurusin sampah misalnya kayak gitu. Itu perlu diceritakan gitu ya. Kemudian bagaimana perjalanan ini mengubah Anda dan orang-orang yang terkait itu bisa berubah gitu. Misalnya dari yang sebelumnya Anda tidak terlalu teman-teman nggak terlalu aware terhadap sampah plastik. Akhirnya ketika membaca sebuah kisah, pasti teman-teman itu, saya yakin di antara teman-teman yang ada di sini ini pernah membaca kisah kura-kura atau penyu atau kura-kura ya, yang di dalam laut itu, yang dia tidak bisa bernapas. Fadli jangan ketawa, karena aku nggak bisa membedakan kura-kura sama penyu. Apa sih benar-benar kura-kura atau penyu ya? Jangan diem dong. Jadi ketika apalah namanya lah, kura-kura entah penyu, yang dia tidak bisa bernapas karena dia ketutup sama sedotan plastik gitu kan. Nah itu kan pasti saya yakin pasti itu teman-teman tergugah cerita itu. Nah itu juga perjalanan itu bisa membuat teman-teman berubah. Oh iya ya, karena itu yang saya sadari. Ketika saya kadang-kadang
Saya tahu bahwa sampah plastik itu jelek, saya tahu bahwa plastik itu tidak bagus gitu kan. Tapi kadang-kadang saya juga lupa gitu loh, saya pakai juga. Tapi ketika saya melihat gambar foto itu, ketika kura-kura itu sampai dia berdarah, nggak bisa bernapas sampai berdarah hidungnya, saya nangis gitu kan. Akhirnya saya bertekad, ya Allah jangan sampai saya membuat habitat yang lain itu harus berhenti gara-gara kecerobohan saya gitu. Itu yang perlu juga kita ceritakan. Oke, terus kan deskripsikan. Nah, deskripsikan tentu saja ceritakan apa sih? Ini sebenarnya cuma gambaran aja sih yang gini. Sesuatu yang menggunakan panca indera itu memang lebih dekat dengan kita yang membaca daripada cuma ceritanya cuma lurus-lurus aja. Tapi yang lurus-lurus aja, oh aku langsung dikasih tahu penyubu. Oke, baik, maaf, aku baru tahu. Apa namanya? Kalau sesuatu itu ditulis dengan menggunakan panca indera kita, misalnya ini tadi yang ditulis ini. Misalnya kita minum muk dan embun itu terasa di mulut saya ketika saya minum dalam pakai muk itu gitu kan. Itu akhirnya akan lebih terasa dekat, akhirnya lebih terasa kisah ceritanya itu lebih merasa menyentuh di kita, seolah-olah kita sendiri yang ada di dalam cerita itu. Itu akan memang lebih menggugah. Tapi saran saya, kalau cerita itu, kalau kita merasa cerita itu cukup menarik dan sangat unik, ya nggak apa-apa. Daripada kita pusing memikirkan bahasanya kayak gimana gitu, mendingan hajar aja dulu, tulis aja dulu. Baru nanti setelah selesai kita edit, kita baca lagi, oh ternyata bagus juga kalau kita tambahin kayak gini. Gitu. Itu aja sih. Ada lagi nggak, Dahlia? Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Ini langsung tanya jawab atau gimana, Dahlia? Tanya jawabnya belakangan, Mbak Isti. Okay. Setelah nanti Fadli dan Mbak Dita udah sharing, terus nanti akan di-wrap. Jadi teman-teman feel free aja untuk ngirim pertanyaannya terus, nanti akan dikirim ke Mbak Isti juga. Oh iya, soalnya aku sambil bicara tadi aku sambil membaca di kanan, kok banyak banget yang bertanya ya. Tapi ntar di-wrapin kalau misalnya nggak cukup waktunya, nanti akan dikirim jawabannya melalui status di media sosialnya Saraswati. Oke. Sorry. Jadi stay tune teman-teman, dan nanti buat 3 penanya terbaik akan mendapatkan gift berupa Zero Waste Kit senilai masing-masing Rp250.000, dan teman-teman bisa belajar gimana caranya hemat plastik sekali pakai dengan paket Zero Waste Kit itu. Oke, terima kasih banyak udah aktif juga teman-teman, dan terima kasih Mbak Isti udah sharing singkat, padat, jelas, dan ada tambahan ilmu juga buat saya yang jadi memfasilitasi teman-teman di sini. Oke, setelah Mbak Isti ada yang kita tunggu-tunggu juga. Setelah kita belajar teknisnya gimana caranya bikin nulis storytelling di media sosial, ada Fadli, gimana caranya kita menyampaikan tulisan kita yang udah kita tulis capek-capek dengan sesuai tips dan rules-nya yang Mbak Isi tadi kasih ke media sosial, gimana kita kita tanya-tanya ke Fadli dan dengerin Fadli sharing. Silakan Fadli. Oh ya, gue yang share ya, Di. Ya, Dahlia, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman. Senang banget diundang oleh Saraswati dan penyelenggara acara untuk berbagi di sini. Oke, mohon bantuannya dah untuk dipresentasikan, soalnya sinyalnya suka ngadet kalau dipakai presentasi. Luar biasa, mohon maaf Fadli lagi di daerah mana? Di Kampung Lio, soalnya ini agak kurang bagus sinyalnya. Oke, ini linknya saya akan men-sharekan, tunggu sebentar. Nah, ini kan Fadli present ke belakang.
Wih, banyak juga materinya Fadli nih. Seru banget nih. Iya, Oh, nanti kenalan di-skip dulu, terus kok. silakan. Oke. Silakan Fadli, time is yours. Silakan teman-teman Oke, kalau terima mau bertanya kasih, juga soal Fadli. Delia. Oke, selamat sore teman-teman. Suara saya terdengar baik ya? Oke. Clear. Semoga kita sehat selalu. Pertama, perkenalkan saya Fadli Sofyan. Sekarang saya adalah Digital Marketing Specialist di Tempo Institute. Oke, next Delia. Waktunya berapa menit ini? 10 menit ya? 15 menit, Ya, boleh Mas. lebih sedikit. 15 ya? Oke. Kita akan ngobrolin soal bercerita di media sosial. Ada banyak hal, tapi kita akan lebih fokus ke menentukan jenis konten apa sih yang akan diceritakan di sebuah kampanye di media sosial. Kalau teman-teman mau akses linknya, bisa klik link yang ada di situ, bit.ly/materi2210. Oke, next. Oke. Nah, untuk memaksimalkan media sosial sebenarnya mudah aja. Cuma ada 5 tahap. Oh, udah banyak mulai yang akses nih langsung ke linknya. Ada 5 langkah sebenarnya, mudah aja. 1, tentukan tujuan. 2, lakukan pemetaan. 3, pilih platform media sosial yang cocok setelah dipetakan. 4, mengelola konten dengan kreatif dan konsisten. Nah, ini berat nih, konsisten. Istiqomah kalau bahasa Arabnya ya, sama kayak nama Mbak Isti. Jadi kreatif dan istiqomah. Yang kelima, ukur efektivitas, belajar dari kesalahan dan perbaiki, ulangi. Nah, jadi ada 5 langkah. Nah, tapi sore ini kita nggak akan bahas secara detail semuanya. Mungkin kita akan fokus ke mengenali target atau sasaran dan memilih pesan dan jenis konten. Oke. Berikutnya, next. Next, Delia. Oke. Nah, teman-teman udah lihat gambar di sini ya. Ada 2 gambar, atas dan bawah. Nah, dua-duanya sama nih, kayaknya lagi ngopi. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat, kayaknya beda nih dari mukanya, umurnya, penampilannya. Nah, kalau boleh dikira-kira nih, kan setiap orang punya obrolan dan topik yang berbeda. Cara komunikasinya juga beda. Kalau kita kira-kira nih, yang di atas nih, gambar di atas, kira-kira lagi ngobrolin apa nih? Anak muda, main gitar. Mungkin ngobrolin soal musik indie, ya, sepak bola, Liga Champion ya nanti malam, kemarin malam. Terus game mungkin. Yang bawah juga sama nih, lagi ngopi, tapi bapak-bapak nih, bapak-bapak. Kira-kira bapak-bapak ini ngobrolin apa? Mungkin mereka ngobrolin politik, atau ngobrolin jokes bapak-bapak ya, yang terkenal dengan kegaringannya. Atau mungkin juga ngobrolin anak istrinya, gitu. Meskipun sama-sama ngopi, orang-orang di foto ini atas dan bawah kemungkinan beda topik obrolannya. Nah, di warkop, di warung kopi atau di media sosial, sebenarnya kita sama bicara dengan manusia, cuma beda mediumnya aja. Jadi kita sebaiknya mengenali bicara dengan siapa. Kalau bicara dengan anak muda, tentu berbeda dengan bicara dengan bapak-bapak. Ya, ada yang punya jokes bapak-bapak, boleh kasih di kolom komentar ya. Oh, enggak ya. Oke, lanjut. Oke, ini ada satu ilustrasi ya. Menunjukkan betapa pentingnya kita mengenal orang yang akan kita ajak bicara di media sosial dalam hal ini. Nah, misalnya ini saya buat ilustrasi, kita akan berkomunikasi dengan seorang perempuan berusia 30 tahunan, dia nggak suka hal ribet, ya, kekinian banget nih, nggak suka hal-hal ribet instan gitu ya, online. Kemudian dia suka membagikan cerita. Nah, berikutnya dia juga peduli dengan kelestarian lingkungan. Nah, ini adalah gambaran kira-kira orang yang akan mendengarkan kampanye kita, melihat konten kita adalah orang yang kayak gini targetnya, atau memang audiens kita sudah kebanyakan yang seperti ini. Nah, ini beda-beda. Mungkin setiap teman-teman punya kasus yang berbeda ya. Jadi
bisa membuat target dulu atau bisa lihat di insight-nya. Kira-kira yang banyak akses ini orang kayak gimana sih gitu. Atau enggak diputar, kira-kira kampanye kayak gini didengar oleh siapa dan bagaimana orangnya. Jadi kita perlu mengenalnya seperti itu. Nah, ini sebuah contoh. Ini fotonya saya ambil dari salah satu narasumber yang ada di folder supaya gampang upload-nya. Belum izin, mohon maaf, lanjut. Oke. Oke, nah berikutnya, kalau saya suka pakai value proposition canvas. Ini untuk mempermudah aja sih. Jadi membuat bagan yang isinya itu menebak-nebak. Satu, kira-kira apa isi kepala audiens saat itu juga, karena kita berhadapan orang yang ya berpikir saat itu juga, nggak mikirin masa depan 2 bulan kemudian, 3 bulan, tapi kita ketika di media sosial itu berhadapan dengan orang yang berpikir saat itu juga. Kemudian bagian berikutnya bertanya, apa yang membuatnya senang? Biasanya yang membuat senang ini ada 3 hal yang dipertanyakan, yaitu dari segi praktik, segi sosial, dan segi emosional. Pertanyaan berikutnya yaitu apa yang membuat sebal? Nah, kalau di bahasa Inggrisnya nih, biasanya yang kiri ini jobs to be done, yang atas ini gain, yang bawah ini pain gitu. Jadi apa yang membuat senang, apa yang jadi menyebalkan atau pain gitu. Ini aku buat contoh kalau misalnya kampanye di soal lingkungan hidup, kira-kira apa sih yang membuat senang si Mbak yang tadi itu? Secara praktik mungkin dia ingin mengurangi produksi sampah setiap konsumsi. Secara sosial dia senang kalau berbagi cerita baik di media sosial. Secara emosional dia senang kalau teman-temannya mengakui dia tuh sebagai orang yang ramah lingkungan, ya. Dan dia juga senang kalau merasa telah melakukan hal yang lebih baik. Nah, yang membuat sebal adalah ternyata hal baik atau hal yang ramah lingkungan itu kadang ribet dan nggak instan. Kadang ya. Yang kedua, mungkin hidup di kota ternyata jauh dari kesan hijau atau ramah lingkungan. Ketiga, dia juga nggak dapat interaksi atau feedback gitu. Jadi udah berbagi cerita tapi nggak dapat feedback gitu. Cuma di-read doang. Kemudian bisa juga yang membuat sebal adalah tidak mendapat pengakuan dari orang sekitar. Jadi udah share tapi nggak ada yang mengakui. Itu juga membuat sebal sebagian orang. Kira-kira di isi kepalanya adalah dia nggak suka kalau menghasilkan sampah tadi ya. Misalnya udah GoFood itu menghasilkan GoFood atau GrabFood menghasilkan styrofoam atau sampah plastik atau apapun. Kemudian dia juga ingin banget kelihatan ramah lingkungan gitu di media sosial atau di kehidupan, ya. Dia juga merasa sedih kalau melihat kerusakan lingkungan. Jadi 3 hal ini bisa kita petakan. Berikutnya. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa coba kita jawab. Apa yang bisa kita lakukan dari pertanyaan-pertanyaan itu? Yang membuat senang. Apa yang bisa kita berikan supaya orang itu senang secara praktik, sosial, dan emosional. Secara praktik mungkin kita bisa buat kegiatan minim sampah atau konten-konten ya mungkin nanti praktiknya. Secara sosial berbagi cerita inspiratif dan bermanfaat. Secara emosional memberikan pengakuan untuk komunitas atau orang yang melakukan upaya baik. Untuk melawan kesebalannya kita bisa memberi contoh sederhana perubahan dari rumah. Kan tadi dia sebal katanya hidup ramah lingkungan itu sulit gitu. Kita bisa berikan contoh sederhana perubahan dari rumah itu sederhana. Kemudian membangun interaksi ketika berbagi cerita. Jadi ketika dia sebal nggak ditanggepin, bisa kita buat hilangkan sebal ya dengan berinteraksi, dengan berbagi cerita. Kemudian berjejaring dan saling bantu. Nah, kampanye yang bisa kita buat, ini saya buat contoh-contohan aja ya. Nanti kreativitas teman-teman saya yakin lebih baik. Nah, kampanye yang bisa kita lakukan sebelah kiri ini, pertama mungkin bisa membuat tantangan 30 hari tanpa kantong plastik atau 30 hari tanpa kendaraan bermotor pribadi, bersepeda gitu atau public transportation.
atau apalah gitu, membuat tantangan, itu akan membuat orang berinteraksi dan berjaring gitu. Kemudian kita juga bisa membuat konten, misalnya selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, menceritakan hal-hal sederhana aja, aktivitas sehari-hari seperti ketika berpergian, atau masak, atau berkebun, tapi kegiatannya dibuat menjadi ramah lingkungan. Bisa hal-hal sederhana seperti itu. Atau membangun komunitas untuk hal-hal yang baik. Oke, lanjut. Oke, ini objektifnya. Jadi setiap konten kita perlu objektif atau tujuan. Ada 3 tahapan. Yang pertama awareness, menjangkau orang sebanyak mungkin dan memberikan informasinya sebanyak mungkin, memperkenalkan diri kita. Kemudian level berikutnya itu engagement atau membangun interaksi. Kemudian action atau mendorong perubahan. Jadi orang sudah tahu, sudah berinteraksi, kemudian kita dorong melakukan perubahan. Nah, yang awareness mungkin teman-teman sudah tahu, engagement juga sudah ada di situ. Saya bahas soal action-nya. Jadi untuk postingan yang mendorong perubahan, teman-teman perlu membuat call to action yang jelas atau tantangan yang jelas. Apa yang bisa dilakukan oleh orang lain. Masukkan kalimat yang jelas dalam post. Misalnya, ayo kamu juga bisa. Atau enggak, kalau saya bisa naik sepeda, kamu juga bisa kok naik sepeda untuk mengurangi emisi kendaraan atau apapun. Yang penting jelas action-nya. Seperti itu. Lanjut. Supaya lebih cepat. Oke. Ini konten pillars itu jadi ketika kita masuk ke tongkrongan yang tadi ya, warung kopi, ketika kita masuk ke tongkrongan anak muda atau orang tua, kita udah tahu apa aja yang diobrolin oleh mereka. Konten pillars ini seperti topik-topik utama yang bisa kita sampaikan di kampanye media sosial. Misalnya tadi di di tongkrongan anak muda gitu. Mungkin konten pilarnya pertama adalah musik, yang kedua adalah pertemanan, ketiga adalah jalan-jalan. Jadi ketika kita membuat konten sosial media, kita akan mengacu kepada 3 konten pilar itu. Jadi nggak pusing lagi cari-cari ide. Kita akan setiap membuat konten itu sudah ada kira-kira mau share informasi tentang apa ya. Nah, next ini saya buat contohnya. Oke, misalnya untuk kampanye lingkungan kita membuat 3 konten pilar. Yang pertama bercerita. Di setiap postingan kita fokus untuk membagikan cerita sehari-hari di rumah atau pengalaman dimanapun. Kontennya bisa beragam. Atau kita juga bisa berbagi informasi, pengetahuan, fakta, atau hal-hal lain lah yang mungkin orang lain nggak banyak tahu. Kontennya juga bisa beragam ya, bisa edukasi atau infografis, atau sekadar kalimat sederhana yang mungkin orang belum banyak tahu, yang informatif. Atau kita juga bisa buat foto before after gitu. Jadi dengan kampanye perubahan di rumah kita bisa menunjukkan perubahannya apa. Sebelum melakukan kampanye, teman-teman masih membuang sampah ke tukang sampah. Tapi setelah melakukan perubahan, teman-teman sudah mengkompos sampah organik sendiri, sudah memilah sampah dan memberikannya ke daur ulang. Itu bisa juga. Tapi ini cuma 3 contoh, teman-teman bisa menentukan konten pilarsnya masing-masing. Kira-kira apa benang merah yang akan disampaikan? Apa saja benang merah yang akan disampaikan? Berikutnya. Oke, next ya. Oke, ini channel roll. Teman-teman mungkin sudah tahu soal Instagram, TikTok, dan Twitter. Tapi Instagram lebih fokus dengan konten-konten yang visual yang kuat. Nah, nanti kita belajar dengan Mbak Nita ya soal foto. Kemudian di TikTok nih mungkin perlu difokuskan juga nih untuk membagikan konten-konten yang menghibur dan banyak disukai. Nah, sedangkan Twitter fokus untuk membagikan konten-konten naratif. Gitu. Nah, Mbak Isti nanti
yang tadi jurus berceritanya bisa dimanfaatkan di Twitter. Oke, lanjut. Oke, ini salah satu contoh. Mungkin di sini teman-teman ada yang dari organisasi ya, apakah sudah menerapkan perencanaan konten gitu. Nah, mungkin kalau belum, untuk mempermudah bisa dibuat perencanaan konten. Nah, ini misal contohnya kayak gitu ya. Jadi sudah tahu untuk 3 bulan ke depan akan posting apa, dan ini konten pilarsnya bercerita, informasi, dan before after. Ini udah tinggal centang-centang coret-coret soal apa. Next. Nah, ini membuat konten plan untuk hariannya. Oke, bisa dibuat lebih detailnya lagi. Lebih detailnya lagi mungkin sudah ada gambar dan caption. Next. Oke, ini tips dan triknya. Oke. Mungkin yang paling sulit dari tips dan trik adalah yang terakhir nih. Kreatif jangan terpaku pada satu jenis konten, tapi tetap konsisten. Konsisten dan atau istiqomah ini sulit gitu. Kadang kita berhasil membuat konten tapi nggak konsisten gitu. Kalau bisa teman-teman membuat konten yang rutin setiap hari Senin, Rabu, Kamis, atau seminggu sekali, atau setiap hari. Yang penting konsisten, itu yang sulit. Oke, berikutnya. Oke, ini ada beberapa contoh akun media sosial yang menarik untuk dilihat dari teman-teman saya. Nah, ini aku nggak ngambil dari apa ya namanya, akun media sosial institusi atau NGO atau lembaga yang memang sudah rapih gitu ya, ada sistem, ada pekerjanya, ada staf yang mengurus kontennya. Saya ambil dari Mbak Andini dengan Instagramnya 021 Suara Sampah, silahkan dicek dan follow. Jadi Mbak Andini ini rajin membagikan kegiatan sehari-harinya di rumah beserta keluarganya, soal kegiatannya yang mengurangi sampah. Dia bahkan dalam setahun hanya memproduksi sampah rumah tangga bersama suami dan 1 anaknya, 1 botol kecil. Dia juga membagikan bagaimana tips-tips memanfaatkan barang bekas. Ini menarik untuk di-follow dan menunjukkan kalau berubah dari rumah itu simpel gitu. Mbak Dini juga cukup konsisten memproduksi konten gitu. Jadi bisa dicek, di-follow untuk melihat inspirasi. Yang kanan ini di Twitter ada Bang Diki Sendan, Kakak Diki ini dari Lakuat Kujawas dari Indonesia Timur sana. Teman-teman bisa follow atau mungkin sudah ada yang follow ya, udah tahu. Nah, Kak Diki ini konsisten sekali untuk membagikan konten-konten yang bermuatan lokal gitu, mulok. Jadi dia mendukung pangan lokal, memberdayakan orang lokal, bertani dan berkebun, dan konsumsi ya dia yang ada di piring makannya itu juga dari lokal. Ini menarik juga untuk inspirasi teman-teman berbagi cerita. Oke, next. Ini lewat nggak ya waktunya? Oke, terakhirnya silakan jangan takut mencoba. Lupain aja teori yang tadi. Langsung aja coba, nggak usah ingat-ingat teori yang tadi. Karena kalau ingat teori gitu, suka takut duluan atau nggak suka pusing duluan. Jadi coba aja dulu. Yang penting istiqomah atau konsisten. Terima kasih Kak Davia dan teman-teman. Kecepatan nggak ya tadi ngomongnya? Semoga enggak, dan ada beberapa yang mungkin terlewat. Yang penting istiqomah ya, bukan istiqomatul hayati. Terima kasih loh, dari tadi namaku disebut-sebut terus. Karena saking konsisten ya. Oke, bagi teman-teman yang tadi agak kelewatan presentasinya, ada silakan klik materi 2210. Itu udah ada di chattingan, dan terima kasih banyak Fadli sharingnya. Wow, semakin banyak pertanyaan dan semakin panas pembicaraan. Sekarang ada Mbak Nita Dian. Setelah kita belajar gimana caranya teknis menulis, bikin caption yang bercerita, dan selanjutnya tadi Pak Adli gimana caranya menyampaikan konten yang udah kita punya gitu, tulisan atau
ide yang udah kita bisa sharingin ke media sosial. Nah, selanjutnya kita biasanya juga selain posting tulisan, kita juga posting foto. Nah, foto yang bercerita itu kayak apa sih sebenarnya, dan emang ada dan kayak gimana? Silakan Kak Nita Dian, silakan sharing, time is yours. Tadi kita udah belajar dari Mbak Isti tentang cara menulis, terus dari Fadli tentang cara membuat konten yang menarik gitu. Dan aku sendiri sekarang akan membahas tentang foto gitu. Karena bagaimanapun kita tuh tanpa kita sadari kita tuh sebenarnya adalah masyarakat gambar, masyarakat yang apa-apa tuh difoto dulu, apa-apa harus lihat konten, harus lihat gambar dulu baru percaya gitu. Kadang kita lebih percaya gambar malah dibanding percaya cerita, lebih percaya sebuah tulisan gitu. Pas ada gambar, wah no pitch, no apa sih? Kalau nggak ada gambar berarti hoax. Sampai ada tuh statement seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu tuh kita di sini akan membahas sedikit membuat foto. Lalu semua orang menurut aku bisa bikin foto gitu. Tapi foto seperti apa sih yang bukan sekedar foto gitu. Akhirnya kita bisa membuat sebuah foto yang pesan yang kita buat itu bisa sampai ke halayak kita gitu, yaitu dengan sebuah foto yang mampu bercerita, bukan sekedar foto pamer atau foto julid gitu. Nah, aku ke berikutnya. Oh ya, lupa. Aku sebelumnya ingin mengenalkan diri aku sendiri. Nama aku Nita Dian. Aku pemilik Instagram Sumur di Ladang. Terus ini blog aku. Sebenarnya ini isinya semua rata-rata tentang perjalanan, tentang laut sih. Seperti itu, karena aku memang concernnya lebih ke situ. Tapi di Tempo sendiri aku bertugas sebagai preset foto Tempo dan bertugas sebagai fotografer juga. Terus dan sekarang mulai aktif mengajar di Tempo Institute. Seperti itu. Lalu next-nya. Nah, sama nih aku mau bilang, kalau sebentar kita udah belajar tentang tulisan dari Mbak Isti gitu. Aku mau bilang bahwa sebenarnya foto itu nggak jauh berbeda dari konsep menulis, khususnya menulis cerita ya, karena kita senang bicara tentang bagaimana bercerita gitu. Jadi miriplah membuat foto itu seperti membuat sebuah tulisan yang bercerita gitu. Nah, unsur-unsur dasarnya tuh kalau misalnya kita bikin cerita apa sih? Pertama kita harus punya tema apa yang ingin kita angkat. Ya seperti ini kan kita sudah menentukan temanya, bahwa tema kita tuh tentang berubah dari rumah gitu. Terus orangnya siapa? Orangnya kita sebagai orang yang melakukan perubahan dari rumah itu gitu. Terus bisa latar waktu, latar tempat. Kalau karena temanya dari rumah berarti kita bisa melakukan perubahan itu foto nanti kita bisa lakukan dari rumah seperti itu. Terus alur, terus ada sudut pandang. Aku nggak akan ngebahas tentang 5 poin ini gitu, karena dengan waktu 20 menit ini kayaknya kalau tadi istilahnya maraton, kalau aku harus membahas 5 ini kita jatuhnya ngibrit gitu, buru-buru gitu. Jadi aku hanya akan mengambil satu. Kalau menurut aku salah satu unsur penting dari sebuah cerita itu adalah alur gitu. Jadi aku ingin memulai pembahasan foto ini dari segi alur. Aku mau ngomong next, padahal next-nya aku sendiri. Lupa. Nah, ini dia. Kita bicara tentang alur. Kalau alur cerita mungkin sudah banyak yang tahu gitu. Cuman di foto pun kita juga membutuhkan sebuah alur agar foto-foto kita tuh tidak membosankan, tidak hanya sekedar foto-foto tunggal. Jadi kita foto satu udah. Apalagi nanti nih kan di akhir pelajaran ke sekolah, di akhir diskusi ini kita tuh akan ada challenge 30 hari gitu. Jadi gimana nih biar kita kalau penulis jatuhnya tuh block writers ya. Kalau di foto tuh kita kayak kehabisan ide tuh. Kita harus moto apa lagi nih supaya konten kita tuh nggak basi dan tetap diikuti oleh follower-follower kita tuh terus ngikutin foto-foto yang kita bikin. Nih. Sebelumnya aku ingin jelasin sedikit tentang tadi, udah aku jelasin ya, tentang jalinan atau rangkaian dari foto-foto tunggal yang diikat dalam tema besar sehingga pesan dapat tersampaikan secara utuh, teratur, mengalir, dan tidak monoton atau tidak membosankan. Terus bagaimana sih membuat foto yang tidak membosankan, terus kita nggak kehabisan ide, terus menggalinya, terus kita juga nggak bosen gitu. Jadi kadang kalau kita ada di satu lokasi, kita tuh suka lupa, kita foto apa aja menarik tuh kita foto, tapi kita nggak punya arahan sama sekali bagaimana membuat foto itu ke depannya gitu. Kadang kita mikir udahlah belanja aja dulu foto yang banyak, jepret sini, jepret sana, jepret sini. Tapi pas begitu kita mau naikin konten, begitu kita membuat perencanaan foto untuk naik selama sebulan gitu misalnya, ternyata kita kok
rasa foto kita kok gini-gini aja ya, kok foto kita stuck ya, kayak misalnya angle-nya dari sini aja, dari situ aja, karena itu kita tidak mempunyai perencanaan atau tidak punya gambaran di awal, seperti itu. Di fotografi sendiri, kita tuh punya rumus, di fotografi, sebenarnya rumus ini biasa digunakan oleh kami, para jurnalistik, jurnalis foto itu untuk membuat bagaimana sih foto liputan kita tidak membosankan, bisa terus bercerita ke orang, pesannya terus sampai, itu bagaimana gitu. Nah, kita tuh punya rumusan gitu. Dan tapi sebenarnya rumus ini bukan hanya sekedar dipakai di jurnalistik, ternyata kayak aku sendiri, ketika aku traveling, rumus ini tuh pakai banget gitu. Ini yang terus aku terapkan ketika aku traveling, dan akhirnya aku mendapatkan foto-foto yang mengalir, terus foto-foto yang dari angle ke angle lain tuh beragam gitu. Jadi timeline aku tidak melulu tentang landscape, misalnya tidak melulu tentang misalnya langit atau apa. Nah, itu aku belajar dari sini. Khususnya ketika ingin kita bikin sebuah foto bercerita. Rumus foto bercerita. Ya. Nah, mungkin untuk orang yang pernah belajar fotografi jurnalistik, khususnya orang-orang yang sudah pernah belajar fotografi jurnalistik untuk foto bercerita, mungkin rumus ini sudah tidak asing lagi, gitu. Depannya dari E, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah belum. E, D, F, A, T. Kalau dibacanya tuh EDVAT gitu. Ini umum banget, tapi ternyata tidak banyak yang mengetahui juga gitu rumusan ini. Gitu. Terus apa sih EDVAT itu? EDVAT itu sebenarnya apa gitu? EDVAT sendiri sebenarnya sebuah akronim dari entire, detail, frame, angle, dan tempo. Oh, bukan tempo. Yang terakhir T-nya adalah time. Terus EDVAT ini bukan aku yang nemuin, terus bukan jurnalis-jurnalis dari Indonesia juga yang nemuin, tapi ini sudah dilakukan jauh-jauh hari, sudah bertahun-tahun lalu ditemukan oleh seorang dosen bernama si Frank Hoy ini. Dia tuh seorang dosen dari Arizona State University. Dia yang akhirnya membuat sebuah rumusan untuk para jurnalis foto ketika mereka meliput supaya foto mereka itu kaya dan bercerita gitu. Terus apa sih sebenarnya? Dari kita akan ngebahas satu persatu kelimanya. Yang pertama kita bahas dari si EI tadi, entire. Entire itu apa gitu? Entire tuh kalau dari bahasa lainnya suka ada juga menyebutnya dengan established shot atau memotret secara luas atau keseluruhan gitu. Jadi memotret peristiwa secara luas atau ya. Jadi misalnya kita datang nih ke sebuah tempat. Ketika kita datang ke sebuah tempat, yang kita foto bukan kita langsung menentukan, oh kita mau si objek ini gitu. Misalnya kita datang ke pasar, kita datang ke sebuah pasar, yang kita datang bukan foto si langsung kita moto misal bengkoang atau mentimunnya gitu. Tapi yang harus kita lakukan pertama adalah menurut si rumus EDVAT ini, kita mengambil foto secara luas, yaitu suasana si pasar tadi gitu ya. Ada pedagangnya, ada si produk yang mereka jual, komoditinya, sayur, ayam, misal seperti itu. Kita ambil satu frame secara luas, tapi jangan hanya ketika kita mengambil suasana pasar kita ngambil satu doang. Kita harus mengambil dari berbagai sudut, misalnya ini bagian areal buah, ini bagian areal ayam gitu. Terus setelah kita melihat semua, nah ini, yang tadi aku bilang karena karena dari satu foto itu sudah bisa menceritakan semua, maka bisa dibilang si entire ini itu merupakan jepretan yang mapan. Biasanya yang memotret itu menggunakan sudut lebar, terus menggunakan extreme long shot atau long shot. Tapi kalau kita menggunakan handphone, karena tidak semua handphone difasilitasi dengan zoom yang canggih, dan kalau aku sangat tidak menyarankan untuknya handphone dengan kelas bukan yang udah keren banget ya, menggunakan zoom gitu. Bagaimanapun dengan di zoom di ponsel itu akan mengurangi kualitas handphone. Jadi lebih baik kita menggunakan cara manual, yaitu mundur sejauh-jauhnya untuk mendapatkan suasana si pasar tadi, kalau misalnya kita sedang datang ke pasar gitu. Terus setelah kita melihat suasana tempat, lokasi atau peristiwa yang kita ingin abadikan, biasanya kita akan mulai menemukan masih yang menarik dari si pemotretan entire tadi, tahap entire tadi itu apa. Nah, kita melihat tiba-tiba ada, ini
salah satu foto yang ingin aku tunjukkan, yang baru-baru ini aku bikin selama pandemi, hal yang paling bukan terkait dengan ini sih, dengan sebuah kegiatan perubahan dari rumah, tapi, ya karena aku harus memotret walaupun di rumah saja, jadi akhirnya aku memotret sesuatu yang dekat dari rumah, yaitu adalah bansos. Hal yang sangat kita nantikan semua ketika terjadi pandemi ini gitu. Aku coba memotret bansos dari hari ke hari, dari mulai bansos presiden, bansos Pemprov, itu tuh dan bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Akhirnya aku membuat sebuah foto bercerita dari situ. Foto-fotonya udah naik juga. Ini yang aku bilang ketika aku mengambil tema tentang bansos, yang aku potret pertama adalah suasananya gitu. Suasana ketika aku ngambil beberapa dari mulai si truk itu datang sampai penurunan si bansos ini. Ini potret yang aku ambil. Itu bagaimana ribetnya sebuah mobil besar. Kita sekalian foto ini tuh kita udah bisa membayangkan, oh ya ini emang bansos, dan bagaimana tuhnya sebuah mobil besar harus masuk ke sebuah gang atau jalan kecil yang cukup cuma satu mobil, di mana ada kabel-kabel berseliweran di atasnya. Si Gojek driver online ini harus tetap melaju, terus hampir serempet si anak kecil ini, kayak gitu-gitu. Tapi semua tetap harus berlangsung gitu. Jadi aku ingin menggambarkan suasana tentang keriuhannya ketika bansos tuh turun, gitu. Terus, nah dari entire ini, tahap selanjutnya tadi adalah D. D itu adalah detail. Apa sih detail itu? Yang tadi aku bilang, ketika kita sudah di sebuah lokasi dan kita sudah melihat sebuah suasana, kita pasti dari semua objek-subjek yang ada di depan kita tuh ada yang menarik gitu. Nah, itu disebut dengan detail ini. Jadi detail itu tuh bisa dibilang hal yang menarik dari si entire tadi. Jadi dia disebut sebagai gambar yang spesifik dengan menentukan subjek yang menarik atau yang paling sesuai dari cerita tahap dari entire. Jadi pilihlah detail yang membangun cerita kita. Jadi jangan kita mau cerita tentang pasar tapi yang kita foto malah yang lain, misalnya toko emasnya gitu kan, misalnya agak nggak nyambung, sedang kita misalnya mau bicara tentang bagaimana suasana pasar itu gitu, bagaimana pasar dan si pedagang-pedagangnya, tapi kita malah ngambil salah satu toko yang mencil toko emas, itu kan nggak nyambung gitu. Jadi kita harus ingat kembali kepada tema awal kita memotret untuk apa, seperti itu. Dan kita menemukan misalnya ada yang di situ. Dan dari kalau aku sendiri detail ini kita kan kadang detail juga kayak misalnya ketika foto bisa berupa benda, ekspresi pun masuk dalam detail gitu. Jadi bukan berarti ketika kita detail, kita tuh ngambil benda yang kecil-kecil, atau misalnya kita dari segala pasar, terus kita cuma foto satu buah alpukatnya aja gitu. Nggak gitu, tapi kita memilih dari itu, terus kita bendanya, bisa si ekspresi penjual pun masuk gitu. Terus, atau simbol, misalnya ada simbol sebuah tentang harus menggunakan masker, misalnya, atau nggak ada mark tentang harus buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Seperti itu tuh, itu juga termasuk ke dalam detail. Biasanya diambil dengan shot dan close up. Kalau dari entire tadi, dari si entire tadi kira-kira apa sih detailnya yang paling menarik dari pembagian bansos itu gitu. Sebenarnya saat aku di lokasi aku menemukan banyak objek yang menarik gitu, tapi yang saat itu sedang ramai adalah semua orang penasaran ketika bansos awal itu turun, apa sih isinya bansos itu? Akhirnya aku mengambil foto detail tentang ini. Tara, aku unboxing bansos yang baru turun gitu, karena waktu itu memang orang-orang tuh bertanya-tanya gitu, apa sih terus yang dapat pun kadang nggak mau ngasih tahu gitu. Jadi nih aku foto nih, oke kita unboxing, minjem satu sama si petugas, Pak pinjam satu dong buat foto unboxing, aku gitu. Oke ya, inilah isi salah satu bansos yang diterima, kalau nggak salah sih bansos tahap 1 deh, bansos tahap 1. Kayak gitu. Jadi aku ambil detailnya langsung gitu. Aku nggak ambil yang aneh-aneh lagi. Sebenarnya aku ngambil banyak angle. Jadi ada yang dari atas kayak bansosnya lagi dibuka, ada yang ekspresi wajah si petugasnya ketika menggotong gitu. Tapi menurut aku dari semua cerita menarik yang aku temukan adalah ya namanya bansos, orang penasaran apa sih isinya bansos, aku ambil ini. Gitu. Terus tadi kita udah bicara E, D, sekarang adalah F, yaitu frame. Seperti semua orang tahu kalau fotografi itu, namanya fotografi itu kan bicara tentang bingkai kan. Kita bisa ketika kita melihat luas, tapi ketika fotografi kita tuh menyederhanakannya dalam sebuah bingkai. Nah inilah yang disebut dengan frame, yaitu
meletakkan subjek yang menjadi point of interest. Kalau foto itu di depan kita tuh selalu banyak objek, banyak elemen-elemen, dan bagaimana si fotografer ini yang menentukan apa sih yang menjadi point of interest sehingga pesannya dia itu sampai ke halayaknya dia gitu, ke publik, mana sih yang pesan yang dia mau sampaikan. Nah, ini menjadi point of interest. Dalam tahap frame ini kita memilih point of interest dan kita bingkai ke dalam elemen-elemen yang memperkuat ke cerita. Misalnya kita ingin memotret tentang siapa ya? Oh, kita lihat contohnya nanti aja deh, pas yang ininya. Nah, sebenarnya tahap frame juga bisa menjadi bagian dari detail gitu. Jadi maksudnya ya sebenarnya membuat frame, cuman bedanya kita memframing si subjek kita ini supaya menjadi lebih menonjol dibanding elemen-elemen lainnya. Jadi elemen-elemen sekitarnya hanya mendukung dia untuk memperkuat cerita yang ingin kita angkat tentang si objek ini atau tentang si subjek ini gitu. Pengambilan gambarnya juga dia bisa medium shot atau close up. Mirip-mirip sama detail juga. Nah, ini dia contoh yang aku maksud dengan frame. Jadi di antara apa sih isu yang lagi ramai tentang bansos, selain isi bansos itu adalah orang-orang yang tidak kedapatan bansos gitu. Dan ini adalah salah satu warga yang dia tidak menyadari ada aku di balik tumpukan-tumpukan bansos gitu. Jadi aku memang cukup sabar nunggu di situ orang lewat yang nengok arah bansos, karena kayaknya, dan ternyata setiap orang lewat dan melihat bansos tuh semua tuh melirik gitu. Jadi dan ini adalah mereka nggak tahu mungkin warga situ atau bukan, tapi intinya mereka bukan orang-orang yang dapat bansos, yang akhirnya sedikit memandang sinis atau memandang julid gitu ke arah bansos ini. Dan itu aku nunggu momen sampai ada yang dapat benar-benar melirik di antara celah-celah gitu. Nah, ini aku bikin frame. Jadi aku ingin bercerita bahwa para warga yang penerima bansos ternyata nggak semuanya nerima gitu, dan mereka tuh bisa cenderung kayak ngelirik penasaran atau ngelirik kok gue nggak dapet sih, ngelirik sebel gitu, seperti itu. Ini yang masuk dalam ke tahap framing. Lalu yang angle. Kalau angle aku yakin semua di sini udah pasti tahu banget gitu. Angle tuh apa sih gitu? Yaitu sudut pengambilan gambar gitu. Dan ini tuh adalah hal yang paling akrab ketika kita memotret gitu. Apa sih? Jadi kalau kita terjemahkan sendiri, angle itu tuh tentang pengambilan gambar yang memposisikan kamera dengan subjek dengan si subjek atau si objek gitu. Kadang ini tuh akrab banget sama orang-orang yang suka selfie. Misalnya angle atas, bawah, kayak gitu-gitu. Kita tuh pasti udah hafal banget dengan angle ini gitu. Nah, ini harus kita tahu bahwa penggunaan angle bisa memberi kesan tertentu pada subjek. Jadi ketika kita selfie dengan angle atas atau kita selfie dengan setara atau dari bawah, itu tuh pasti memberikan efek yang berbeda kepada diri kita gitu sebagai si subjek yang difoto gitu. Terus penggunaan angle juga dapat memperkaya rangkaian. Jadi penting banget ketika kita memotret jangan hanya puas dari satu angle. Ya itu aku balik lagi ke tentang selfie. Kalau kita foto kan juga kita nggak akan pernah selesai foto dari, walaupun kita tahu itu angle terbaik kita, misalnya dari atas gitu. Kita memotret dengan angle terbaik kita, tapi pasti kita akan mencoba sedikit. Kita tahu nih dari depan muka kita agak kurang bagus, atau dari bawah sedikit terlihat gelambir-gelambir gitu. Terus tapi tetap aja kita akan melakukan mencoba atas, bawah, tengah, kanan, kiri gitu, karena memang ya penting banget buat kita melihat angle lain karena itu bisa memperkaya foto kita gitu. Nah, kalau dari foto ini, sebelumnya aku ingin menunjukkan angle dalam fotografi. Sebenarnya ada banyak banget gitu, tapi ini yang umum biasa digunakan dan yang biasa dikenal, yang tadi kita bilang high level, yang biasa selfie tahu banget, ini tuh bisa dibilang kayak the best-nya selfie, karena muka kita terlihat terang. Kenapa ini menjadi favorit? Karena sumber cahaya ternyata dari atas kan, jadi ketika kita ngambil selfie dari atas, itu muka kita kan terlihat lebih cerah, lebih tirus dan semuanya gitu ya, karena ini high level ini kenapa menjadi favorit gitu. Terus kedua ada eye level juga, eye level itu biasanya setara gitu. Ini disebut juga sebagai level yang sebagai sudut angle yang aman. Jadi ketika kita foto ya udah tidak ada kesan apa-apa, ya udah memang seperti itu, udah seperti itu gitu. Terus low level juga ada. Terus ada lagi tambahan yang biasa juga lebih terkenal dengan bird view dan frog view. Apa sih arti-arti dari sini? Seperti namanya bird view adalah kita mengambil foto menggunakan sudut pandang burung. Biasanya ini terkenal oleh para pilot drone. Jadi kalau kita mengambil foto dengan drone, nah ini biasanya pasti udah bird view gitu. Tapi yang nggak semua harus menggunakan drone. Bisa kadang orang dari atas pesawat atau dari atas gedung tinggi kayak gitu, seperti itu.
Terus high level sendiri pengertiannya adalah pengambilan gambar di mana kamera lebih tinggi dari objek, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih objek utama kita muka, ya udah kalau kita lebih tinggi berarti itu disebut dengan high level. High level. Nah, high level kita setara dengan objek, sedangkan kalau low level tuh ini di mana kamera lebih rendah dari objek. Terus yang kedua adalah frog view. Pengambilan gambar dengan posisi kamera seperti kodok yakni sejajar dengan tanah. Seperti itu. Nah, ini masing-masing punya andalannya. Ketika kita memotret seorang sumber atau seorang tokoh yang ingin kita foto, ketika kita menggunakan high level, itu tuh akan membuat objek kita tidak menarik. Kalau buat selfie kan itu malah membuat kita semakin cerah. Tapi ketika kita menjadi fotografer dan kita memotret si subjek itu menjadi tidak menarik. Karena apa? Karena ternyata high level ini membuat orang terlihat terpencil, terkucil, tersudutkan gitu, kecil gitu, dan tidak proporsional gitu. Jadi kalau membuat toko sangat dihindari nih kalau membuat foto high level ini gitu, karena ya itu membuat orang merasa rendah seperti itu gitu. Nah, sedangkan kalau untuk low level ini yang menjadi favorit ketika memotret tokoh atau seseorang, karena dengan low level kita memberi kesan bahwa orang itu berkuasa, orang itu lebih gagah, lebih menarik gitu. Jadi orang tuh senang banget kalau di foto agak sedikit di bawah dari mereka karena mereka terlihat lebih besar. Kalau model terlihat lebih jenjang seperti itu. Sedangkan eye level ya udah standar aja, seperti apa yang terlihat ya udah seperti itu gitu. Nah, ini aku mau kasih skema tentang apa sih bagaimana posisinya gitu kalau digambar. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ini si pelancong ini. Kadang-kadang kalau bird view itu ada di atas. Terus ini high level, low level, dan ini. Ini aku coba sedikit kasih gambaran. Nah, ini aku tidak memotret dengan drone, tapi aku motret pakai naik-naik bangku, jinjit-jinjit, sambil pegangan kanan-kiri karena takut jatuh gitu. Ini untuk membuat foto seperti ini gitu. Bird view ini. Terus sedangkan high level, ini aku juga menggunakan high level, karena cuma mau menunjukkan bahwa banyak nih bansos yang mau diangkut untuk dari truk tadi, dimasukin ke pick up, terus masuk ke rumah-rumah warga lain. Gitu. Yang kedua adalah, ini high level. Ya udah aku start aja. Orangnya lagi bersepeda ya aku foto diri aja, nggak terlalu jongkok, nggak terlalu up. Maksudnya nggak jongkok atau nggak naikin kamera ke atas gitu. Ya udah, aku start aja sama si objek ini. Sedangkan ini adalah low level. Nah, ini aku ambil dari bawah gitu karena sebenarnya tujuannya supaya si muka ekspresi si para petugas ini terlihat gitu saat mereka sedang mengangkat si beras bantuan ini gitu. Terus yang terakhir adalah frog view. Nah, ini dia frog view. Ketika mengambil foto ini ya benar, aku memang seperti kodok, tapi aku tidak berjongkok seperti kodok, tapi aku tiarap. Seperti sudut pandang kodok gitu, kurang lebih. Ya walaupun nggak benar-benar kameranya setara lantai, tapi kurang lebih seperti ini. Bisa dijadikan sebagai frog view. Nah, kita sudah masuk ke yang terakhir. Semoga aku nggak kecepatan ngomongnya, yaitu tentang time. Time itu ya kita sudah tahu lah, time itu tentang waktu gitu. Cuman kalau dalam fotografi dan dari rumus Edward ini, time itu ya kita bicara tentang ketepatan si fotografer menangkap momen atau memencet shutter release-nya dia nih, kalau misalnya kita menggunakan kamera, atau kalau misalnya kita di handphone tuh ngecat tombol kameranya tuh tepat sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi misalnya kita foto, wah gue pengen bikin foto kayak gini nih. Nah, jadilah seperti itu gitu. Nah, itu sehingga foto yang kita buat tuh emang kuat, punya benar cerita yang kuat gitu. Jadi bukan sekedar gitu. Ya nggak salah juga sih kalau kita ngejepret yang sekali banyak gitu. Nah, time ini tuh terdengar mudah. Oh, ini sih cuma ketepatan si fotografer doang. Tapi sebenarnya justru penguasaan time ini yang membuat sebuah foto itu sangat kuat gitu, karena erat banget kaitannya sama penguasaan si fotografer ini terhadap teknik memotretnya dia dan penguasaan dia terhadap si senjatanya dia, yaitu si kameranya dia gitu. Jadi misalnya kita pakai handphone pun kita harus tahu kapasitas handphone kita seperti apa, terus ada fitur apa aja itu juga penting gitu. Jadi jangan sampai pas ada momennya terjadi kita masih sibuk ngoperasiin ngetes kamera kita, atau kita masih nyari tuh enaknya pakai efek apa ya kalau buat foto ini, ya sibuk kanan swipe gitu, nah, kayak gitu. Jadi kita benar tahu ketika kita foto makanan,
apa yang harus kita pakai ketika kita foto orang, harus apa yang kita pakai itu kita sudah menguasai itu gitu. Jadi makanya dan ini tuh bisa bilang time itu memang bicara selain bicara waktu dan ketepatan, dia juga bicara tentang jam terbang seseorang ketika memotret gitu. Nah, ini salah satunya gitu. Ketika memotret ini, aku memang pengen membuat efek panning ini gitu. Namanya kalau fotografi disebut efek panning gitu. Jadi objek yang diam terlihat blur, objek yang bergerak malah terlihat lebih fokus gitu. Ya fokus utama aku karena aku ini temanya tentang bansos, ya fokus utamanya tentang si beras bantuan ini gitu. Jadi aku fokusin ke situ gitu. Dan ya udah ketika aku memotret, aku menggunakan time itu. Si unsur time itu gimana pas nih kamera aku bergerak ngikutin si objek, terus si objeknya juga bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kamera ketika aku geser mengikuti si objek ini. Jadi objek yang diam terlihat seolah bergerak, objek yang bergerak yang menjadi fokus utama malah terlihat diam. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, dari advat ini, aku ingin sedikit membuat kesimpulan dari foto-foto tadi. Anggaplah ini sebuah feed Instagram gitu. Kita feed Instagram, karena nanti kan kita challenge-nya di Instagram ya, jadi aku coba memberi gambaran di Instagram. Ini yang akan terjadi ketika kita menggunakan advat. Aku dari tadi yang foto pertama ini aku tampilin terus aku jejer gitu. Apa sih yang kalian lihat dari foto ini gitu? Pertama, kalau aku sendiri melihatnya ketika membuat fotonya apa? Tidak monoton gitu. Jadi tidak melulu tentang suasana. Jadi kita foto suasana mulu. Karena kadang-kadang kita suka lupa foto-foto itu terus kita hajar tapi kita lupa gitu. Kalau kita tuh perlu detail untuk memperkuat cerita kita. Kita butuh ekspresi. Seperti tadi kan eye level ini sebenarnya kan terlihat si ekspresi si warga yang baru menerima bansos, happy-nya dia gitu walaupun dia menahan simpul senyum sedikit tapi dia nggak bisa membohongi kalau itu bahagia dapat bansos ini gitu. Maksudnya jadi seperti itu gitu. Kita tuh harus membuat foto jangan terpaku oleh satu hal tapi coba untuk menantang diri kita untuk explore apa sih yang benar-benar kita bisa temuin sudut-sudutnya, terus ekspresi, kejadian dan yang itu harus sabar gitu. Apalagi challenge ini kan nanti akan dilakukan selama 30 hari gitu. Jadi kita tuh enak tuh bisa hari itu bisa eksplor apa nih. Oh, gue mau mengangkat misalnya suasana, ya udah seperti ini gitu. Besok aku harus ngangkat tentang gambar yang luas lagi sih. Gitu. Aku ingin lebih detail nih, maka kita coba ngambil detail misalnya seperti itu. Apa yang kita lakukan misalnya kita menunjukkan kalau aku ini moto misalnya hasil bansos, mungkin nanti bisa orang misalnya gini, aku mau berubah dengan membawa peralatan makan sendiri. Bisa dibikin foto apa sih model flat lay ini kan flat lay sebenarnya kalau sekarang tuh anak-anak Instagram sekarang bilangnya tuh foto yang isi bansos itu flat lay gitu. Cuman bedanya nggak ada aksesoris gitu, nggak ada aksesoris apa ya udah full karena aku foto untuk kebutuhan jurnalistik kan waktu itu gitu. Cuman kalau nanti kalian ingin mempercantik foto kalian dengan flat lay gitu, bisa aja kalian foto menceritakan bahwa dalam satu tas saya ketika saya berangkat saya ingin melakukan perubahan nih. Isi tas saya sekarang isinya bukan cuma lipstick, tisu terus sama bedak, tapi sekarang karena saya ingin melakukan perubahan dalam 30 hari, saya ingin menunjukkan bahwa isi tas saya pertama, misalnya alat makan yang travel gitu, alat makan travel itu aku bawa nih, taruh, terus difoto, disusun gitu secara cantik, keluar dari tas, terus tumbler, terus aku sekarang buat tempat makan, terus aku susun juga, terus jangan lupa membawa alkohol, aku bukan alkohol minum ya, alkohol 70% untuk membersihkan, seperti itu. Kayak gitu-gitu, jadi bisa juga seperti itu gitu. Terus kalau misalnya kita foto dengan frame, kita bisa membuat foto misalnya dari celah-celah tertentu gitu. Apa ya? Aku susah agak mempraktekannya, tapi kurang lebih seperti itulah. Kita harus bisa framing gitu. Dan ini yang terakhir, waktunya sudah mau habis ya. Oke, boleh 2 menit lagi. Ya, ini penutup. Nah, kurang lebih aku ingin menggambarkan ini gitu. Kalau kita tuh ya jangan terpaku hanya mengambil ibaratnya kita foto tuh kadang kita foto cuma beda 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm gitu. Terus fotonya di slide. Satu, iya cuma beda ke kanan, ke kiri. Emang awal-awal tuh bisa menarik gitu. Ibarat kalau kita melihat ikan batuk, enggak sih obat batuk kombi plus tuh yang OBH kombi terus orang keluar gitu. Nah, mungkin itu ngeselin tapi kita ingat gitu. Tapi kalau kita berikan itu di konten kita mungkin orang-orang wah ini rese nih sama semua gitu. Cuman pengen di slide doang tapi ternyata
awal menarik, tapi kalau gitu kita terus menggunakan cara seperti itu, lama-lama orang kesel lihatnya, "Ini apaan sih, nggak kreatif banget," gitu. Makanya aku bilang pentingnya menerapkan advert dalam foto kita per hari itu seperti ini. Ibaratnya kalau fotografer tuh biasanya bikin untuk 10 frame lah paling banyak untuk ditampilkan dalam foto story gitu. Ya kalian lebih punya waktu luas 30 foto bisa masuk dalam 30 hari, seperti itu. Nah ini, yang terakhir, aku sih sebenarnya tadi iseng aja pengen, nunjukin apa ya, kira-kira yang aku pernah lakukan dalam sebuah perubahan gitu. Dari dulu ini foto entire-nya ceritanya gitu. Sebenarnya pengen bikin sampai 5 tapi ternyata nggak cukup, udah keburu mulai kelasnya. Jadi ini foto di kamar, di belakang ini sebenarnya. Foto di belakang ini tentang aku yang suka jajan gitu. Aku yang suka jajan tapi tidak sempat bawa tumbler atau ketika aku mesen di GoFood atau apa, ya udah akhirnya menggunakan ini. Lalu apa kemasan-kemasan ini? Waktu itu akhirnya aku berpikir untuk menggunakan kemasan ini untuk menaruh tanaman gitu, karena kan sekarang lagi hips banget tanaman kan gitu. Jadi dibanding aku beli tanaman pot-pot cantik dengan harga ratusan ribu itu, kenapa aku nggak manfaatin bekas-bekas botol minum yang sering aku kumpulkan gitu. Gelas-gelas minuman seperti inilah gitu. Karena terlihat lucu juga kok, ya kan ya? Nggak terlihat aneh gitu. Maksudnya tidak membuat kamar kalian tidak menarik gitu, ternyata bisa juga gitu. Nah, ini. Nah, aku bukan mau pamer, tapi aku mau nunjukin selain kita bisa membuat foto advert tadi, penting banget kita bisa membuat konsep foto yang menarik gitu. Nah, konsep foto yang menarik memang harus ada sendiri bagiannya, tapi kurang lebih bahwa dari 2 foto ini yang aku lakukan, aku cuma mau nunjukin bahwa ketika kalian mau tentang perubahan, ya nggak melulu kalian foto tentang kegiatan harian gitu. Jadi sedikit keluar dari out of the box gitu loh. Ya berpikir sedikit imajinatif yang kira-kira bisa membuat audiens kita tertarik untuk melihat foto-foto kita atau sekedar tertawakan atau sekedar komen. Karena kan memang itu yang kita tunggu gitu, reaksi follower kita terhadap foto yang kita unggah seperti itu. Nah, ini aku menunjukin bahwa ini sih foto dari kotak makan bakmi kesukaan aku gitu. Yang akhirnya aku jadikan pot gitu, dan yang sebelahnya adalah salah satu minuman yang akhirnya aku jadikan pot tanaman juga gitu. Kalian tuh juga bisa membuat foto seperti ini gitu. Kalau misalnya kalian bosan dengan yang terlalu monoton seperti itu, misalnya terlalu yang ya udah foto begini-gini, ya sedikit berbuat gila, lupakan segala aturan, advert dan semuanya. Liarkan imajinasi kalian, buatlah yang kalian suka, kalian mau, dan menurut kalian itu menarik, yang bisa membuat kampanye kalian berubah dari rumah ini efektif seperti itu. Ya, demikian. Wow, luar ya. biasa, Aku luar biasa. ngos-ngosan. Maaf, karena ini waktunya terlalu padat dan terlalu cepat, tapi materinya tuh sangat matang banget ya dari awal sampai akhir. Thank you banget Kak Anita, tepuk tangan guys buat Ya, Kak Anita. sama-sama. Oh, ini aku stop screen ya. Stop straight. Tapi ini jadi banyak sekali ide dan masukan gimana nanti kalau teman-teman mau bikin foto yang bercerita dengan teknik advert tadi. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Dan mohon maaf kalau misalnya pertanyaan teman-teman udah kejawab semua, nanti akan terjawab ketika teman-teman kalau udah masuk grup, nanti akan ada kolom jawabannya dikasih dari para mentor, dan juga nanti di media sosial juga kita akan munculin. Nah, sekarang ada kebanyakan pertanyaannya dan ini juga menarik juga. Jadi saya sedikit meng-highlight dari beberapa pertanyaan. Silakan dari Mbak Isti dulu kali ya. Ini ada pertanyaan dari Robi Ikron yang mungkin juga ini menjadi pertanyaan teman-teman juga. Nah, ini yang pertanyaan pertama dari Robi Ikron, bagaimana cara membuat outline cerita agar cerita atau tulisan berfokus pada angle kali ya, bukan angle, berfokus pada angle dan nggak melebar. Dan yang kedua, pertanyaan dari Brenda dan sama kayak teman-teman lainnya dari Brenda dan Naura juga ya, mungkin ini bicarakan gimana sih, ada tips nggak sih Mbak, tips dan trik khusus dalam menghadapi writer's block ketika harus mengkampanyekan sesuatu di media sosial. Silahkan Mbak Isti. Oke, terima kasih teman-teman. Banyak sekali pertanyaannya, tapi ya 2 ini yang kayaknya yang paling banyak ditanyakan. Pada dasarnya membuat outline, mau di media sosial, mau di apa ya, kalau saya di media konvensional, itu pun sama aja. Prinsipnya adalah saya share aja ya. Untuk menghemat waktu juga saya share.
Udah terlihat kah? Belum Kak Isti, Oh, belum. tapi lagi started sharing sih. Ah ya, ini udah muncul. Ya, oke. Nah ini tips, silakan. Nah, ini Hetty. tipsnya membuat outline, yaitu kalau outline itu, ya tentu saja kalau bahan wawancara atau bahan tulisan atau bahan riset atau bahan pengalaman yang sudah teman-teman kumpulkan sesuai dengan angle yang sudah ditentukan tadi, kita kumpulkan, kita masukkan di satu jadi satu, kemudian kita mulai membuat kerangka badan tulisan kayak kita mau menulis karangan, ini alinea 1, tentukan juga pokok pikirannya tentang apa. Alinea 1 kita mau bicara soal ini, alinea 2 ini, alinea ketiga ini, alinea keempat ini. Tujuannya apa? Membuat outline itu tujuannya supaya tulisan kita mengalir lancar, fokus dan tidak belok-belok dari yang sudah kita pilih tadi. Oke, kembali ke tadi. Nah, supaya tetap alurnya itu runtut, kita buat kronologisnya, atau kalau mau kilas balik juga boleh. Nah, cari kutipan-kutipan yang paling menarik. Usahakan dalam satu kutipan itu kalau bisa satu kalimat saja. Kalau bisa, kalau memang sangat menarik semua satu paragraf, kutipan semua ya nggak apa-apa. Kalau itu memang benar-benar menarik banget gitu. Itu aja sih kalau cara membuat outline biasanya. Cara paling mudah adalah sebenarnya ini biasa dipakai ketika kita menulis hard news atau straight news atau menulis berita langsung, bukan berita yang feature, bukan berita storytelling, itu dengan konsep piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu misalnya kita ada breaking news, ada berita langsung, straight news itu. 5W1H berada di bagian atas, yang paling penting-penting bagian teratas. Ini untuk memudahkan kita ya kalau kita kesulitan ya. Semakin ke bawah itu informasi tambahan, semakin ke bawah semakin tidak penting. Nah, kalau kita membuat storytelling itu sebenarnya menyebar semua. Dari atas ke bawah semuanya penting. 5W1H letakkan semuanya sama pentingnya. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita pusing, ya sudah, bikin aja dulu modelnya begini, piramida terbalik. Yang paling penting ditaruh di atas di 2 paragraf pertama gitu. Semakin kita sulit menulis, semakin kita bingung, semakin kita berlatih menulis, lama-lama kita lancar membuat storytelling dengan sistemnya menyebar begini, 5W1H-nya. Nah, misalnya ini paragraf pertamanya kita bicara soal kita mulai dari kisah aktivitas sebuah desa yang sedang mengumpulkan sampah, paragraf pertama. Paragraf kedua kemudian mulai memilah-milah sampah itu. Mana sampah organik, mana enggak gitu. Kemudian paragraf ketiga kita menulis, kalau di sini ya, paragraf ketiga kita mulai menangani sampah-sampah yang organik, apakah ditimbun, apakah diolah kembali menjadi kompos, gimana. Paragraf keempat, plastik-plastik itu misalnya botol-botol mineral kita kumpulkan jadi satu, kita bikin menjadi eco-brick gitu kan, kita bikin rumah-rumahan dari botol mineral itu gitu. Nah, itu bisa dibuat kayak gini. Oke. Itu kira-kira ya kalau bagaimana membuat outline-nya. Terus kemudian kita bicara soal bagaimana sih mengatasi masalah writer blocks. Itu biasanya writer blocks itu penyebabnya apa? Kita mesti tahu dulu penyebabnya apa. Penyebabnya adalah kadang-kadang karena kita terlalu stres dengan tulisan kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa tertekan. Tulisan kita itu bagus gak sih? Tulisan kita itu jangan-jangan nanti dia nggak baca, dianggap jelek sama orang. Karena kita, atau kadang-kadang karena kita terlalu lelah, sehingga kita ngalami buntu mau mikir apa. Saya juga ngalami gitu kalau misalnya saya kecapean, saya bekerja, apalagi dengan work from home ini, saya bisa bekerja di depan komputer lebih dari saya cuma tidur 4 jam gitu kan, ngadepi komputer lagi sebenarnya nggak bagus banget gitu kan. Nah itu kalau dalam keadaan lelah saya juga nggak bisa mikir gitu kan. Saya udah lelah, akhirnya saya putuskan saya tidur. Nah, cara mengatasinya apa? Pertama adalah jangan terlalu berpikir perfeksionis banget. Kalau kita pusing, tinggalkan dulu. Ambil napas, ambil jeda sebentar. Gerakan tubuh Anda, jalan-jalan, cari inspirasi, atau baca buku, itu cara yang paling gampang. Tinggalkan, tutup laptop Anda, gitu kan. Jangan terlalu terkungkung
ini kayaknya mau nanti jadinya jelek. Nggak usah mikir kayak gitu. Terus kemudian cara yang paling gampang adalah juga yang seperti saya bilang di awal tadi, anggap laptop teman-teman itu adalah pendengar yang baik. Hantam aja dulu, cerita aja dulu, soal nanti gimana hasilnya nanti belakangan, edit belakangan. Yang penting kita cerita dulu, mengalir dulu. Itu salah satu cara mengalaminya. Ketiga ya tentu saja ambil napas sejenak atau tinggalkan dulu deh berapa lama, 3 hari nggak apa-apa. Kita jalan-jalan, refreshing, masih banyak dunia luar yang lebih indah. Kita bisa lihat laut, lihat apa, pokoknya dibikin nyaman, dibikin santai, dan jangan selalu berpikir bahwa orang tidak akan tertarik baca ceritamu gitu kan, karena kamu harus dipaksa bikin, enggak, bikin aja, tenang aja, anggap aja, yaudahlah, kalau mereka menurut gue ini menarik ya sudah gue tulis aja gitu. Pokoknya jangan terlalu tertekan, dianggap santai, anggap dia adalah teman kita yang perlu kita ceritakan, perlu kita persuasi bahwa cerita kita itu sangat menarik gitu. Itu biasanya yang saya lakukan ketika saya mengalami buntu. Oke, terima kasih banyak tipsnya Mbak Isti. Ada pertanyaan dari Siwi dari Jogja. Audiens kan beragam katanya. Kalau segmented, nah kan tidak bisa umum diterima semua orang agar pesan yang kita sampaikan tetap diterima ke audiens yang bukan segmen kita. Bagaimana ya tipsnya? Silakan Fadli. Ya, terima kasih Siwi dari Yogyakarta. Wah, jadi kangen Jogja mendengarnya nih. Oke, gimana caranya mungkin supaya diterima lebih banyak orang gitu ya, kalau kita punya pesan yang tidak segmented, begitu ya kira-kira. Nah, sama seperti cinta sih, kita nggak mungkin dicintai banyak orang dan terbalas cintanya oleh setiap orang. Begitu juga membuat konten. Pertama sih kita harus tahu dulu tujuannya apa, membuat konten ini untuk apa, memperoleh apa, ngomongnya ke siapa, gitu. Apakah untuk semua orang gitu. Karena untuk disukai 100% oleh semua orang itu kan sulit gitu. Penjual es krim aja nggak semua orang gitu menyukai tiap es krim. Orang suka es durian, ada yang nggak suka banget gitu. Nah, membuat konten juga gitu. Pertama kita harus tahu tujuannya. Untuk disukai banyak orang, pertama kita nggak boleh jadi orang lain. Kita harus jujur. Nah, kalau aku lihat nih ya dari konten-konten kreator, biasanya orang yang jujur dalam bercerita, dalam membagikan konten itu lebih disukai. Seperti itu. Kemudian jangan pernah plagiat, terus mengambil konten orang lain tanpa seizin mereka gitu. Itu tentu nggak disukai oleh orang banyak. Jadi untuk disukai oleh banyak audiens, hal yang pertama dilakukan, jangan melakukan yang tidak disukai orang banyak. Itu dulu aja. Pertama. Kemudian berikutnya, kembali lagi tadi ke tujuan. Kita harus tahu dulu tujuannya apa gitu. Misalnya untuk dalam hal kampanye berubah dari rumah gitu. Tujuannya misalnya ingin mengajak teman-teman sekitar gitu, teman-teman followers gitu. Nggak muluk-muluk dulu gitu, mempengaruhi satu kabupaten atau semua followers 20% orang Indonesia gitu. Teman-teman aja dulu, teman-teman yang udah follow gitu, misalnya followers teman-teman berapa 1000, pengen mempengaruhi circle temannya gitu. Kenali aja teman-teman ini, teman-teman yang sudah follow kalian itu sukanya apa. Kita lihat lagi postingan-postingan lama, mereka berinteraksi dengan atau menyukai dengan postingan kita tuh yang kayak gimana. Seperti itu. Terus kita buat konten-konten yang kira-kira bisa diterima oleh mereka. Kalaupun nggak bisa diterima ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba dan membuat konten itu yang autentik, yang memang udah seperti diri kita sendiri. Dan kalau tadi secara teori kan ada namanya content pillars. Nah, 3 hal itu bisa membantu kita membuat konten yang autentik dan konsisten. Seperti itu. Jadi
kita punya benang merah dalam bercerita di media sosial. Tuh. Ada yang suka berbagi tips. Sekarang kan lagi musim tuh di Instagram Explore dengan konten yang tips-tips yang di carousel itu yang beberapa slide depannya biasanya teks besar, misalnya tips mengupas mangga dan efektif, itu teks besar gitu. Diklik nanti itu ada beberapa tips. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu apa namanya ya, identitas teman-teman gitu dalam membuat konten, atau banyak hal sih yang bisa dibuat kreasi gitu. Yang penting teman-teman menjadi diri sendiri aja dulu gitu, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai. Misalnya, tapi jangan jadi insecure gitu. Jangan-jangan gue kalau berbagi malah dibilangnya ria gitu. Jangan-jangan orang-orang nggak suka ngeliat cerita gue, nggak usah gitu. Jadi coba bikin aja dulu dan niatkan untuk bercerita seperti itu. Oke, terima kasih banyak Fadli masukannya, dan teman-teman berarti harus stay positif kali ya, biar ini juga biar selain disukain sama orang, tapi tetap postingannya juga biar teman-teman juga positif. Oke, terima kasih. Oh ya, terima kasih Mas Fadli, kata Siwi. Thank you, makasih dan Siwi udah nanya. Nah, sekarang ini dari untuk Kak Nita. Nah, untuk Kak Nita ada pertanyaan nih dari banyak juga ya, lumayan. Ada dari Alvina, dari Nur, Normalita, pertanyaan yang sama tentang konsen, tentang persetujuan dalam pengambilan foto. Ada juga yang nanya, ketika foto orang, tanpa sepengetahuan orang itu, perlukah wajah mereka disamarkan, atau takutnya tidak ada konsen atau tidak ada persetujuan dalam foto tersebut, apakah ada saran gitu. Terus ya kayak gitu. Gimana Kak Nita mengenai konsen ini? Kalau masa dalam jurnalis itu memang agak buah si malakama gitu dalam perizinan ini. Cuma kalau buat jurnalistik sendiri, buat kita tuh kalau investigasi jelas enggak mungkin kita ngeliput aja kita diem-diem apalagi motret gitu. Cuman ada juga tapi waktu itu aku sempat ngikut kelas gitu, seorang fotografer AFP gitu, dia menceritakan ketika dia melakukan investigasi, dia menunjukkan kameranya aja gitu. Aku juga kok bisa sih gitu nunjukin kamera gedenya itu gitu. Cuma karena dia itu enaknya jadi menggunakan kamera besar, ketika kita memotret orang tuh tahu kok kita moto gitu. Selama dia nggak protes, ya udah kita moto aja gitu. Tapi ketika orang itu bilang misalnya, oh sorry jangan dipoto, bisa terganggu, ya udah kita juga jangan memaksa untuk memotret terus gitu. Kecuali dalam posisinya misalnya dia koruptor sedang diliput, sedang dibawa, itu memang udah untuk kepentingan publik kan, itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalnya memang kita sedang ada di sebuah lokasi, terus kita motret menggunakan foto orang itu tidak merasa keberatan melihat kamera kita atau merasa tidak ini, ya udah kita itu kayak kalau kita tuh bilangnya ya udah itu anggapnya diizinin gitu. Jadi kalau misalnya memang si orang itu menjelaskan menolak atau misalnya nggak terima atau apa, ya kita jangan maksain untuk itu ya, nanti jatuhnya malah ribut. Seperti itu. Sebenarnya emang agak sulit di Indonesia tuh tentang perizinan foto itu, karena kadang jatuhnya kayak apa ya, beda ketika kita motret di Singapura misalnya, ruang publik is ruang publik gitu, kita bisa memotret dimanapun tanpa diribetkan dengan aturan-aturan gitu. Tapi kalau di kita kan enggak, di kita tuh biar kita moto di ruang publik pun kalau ada masa terganggu, kita ya harus pergi gitu. Misalnya aku pernah motret di taman aja, maksudnya taman itu juga motret iseng gitu. Masalahnya aku cuma menggunakan kamera gede karena aku cuma punya kamera itu gitu. Jadi handphone pun abal-abal gitu. Jadi emang ketika main ke taman ya pakai foto-foto pakai kamera, pakai DSLR. Cuman waktu itu mengundang protes dari dari si penjaga lah, ibaratnya seperti itu. Ya ketika mereka tidak mengizinkan ya udah aku pergi aja gitu. Itu sih susahnya. Jadi kalau aku sebenarnya nyari aman aja gitu. Terus kalau misalnya kita moto misalnya di mall dan tidak diizinkan ya jangan. Seperti itu. Bagaimanapun itu hanya mereka karena terkait promosi, bukan terkait apa ya, citra lah. Kalau mereka pencitraan biasanya. Seperti itu. Kalau di aku begitu gitu. Cuman balik lagi ke tujuan motonya apa. Memang kita cuma foto cuma buat dijelekin orang ya jangan. Gitu. Kita moto nih di kereta orang lagi tidur, lucu nih orang tidur terus kita foto gitu. Itu niatnya jahat kan. Jangan dilakukan. Seperti itu. Kayak gitu. Jadi balik ke tujuan kita sebenarnya moto itu untuk apa gitu. Misalnya kita moto penjahat dan emang dia lagi copet, ya udah nggak apa-apa, foto aja seperti itu. Tapi kita emang harus tahu usul cerita itu, jangan cuma kita berasumsi bahwa dia adalah
penjahat, padahal belum tentu gitu. Misalnya dia ternyata sedang memang benar kedorong, bukan copet, kedorong terus kena tas seseorang nggak sengaja seperti itu. Kita juga harus memastikan tentang itu. Makanya penting banget ketika itu tuh kalau dari jurnalis itu kita melakukan wawancara seperti itu tuh penting banget. Tapi kadang kalau misalnya kayak pembagian bansos tadi ya itu sih memang karena untuk publik dan mereka juga tahu, aku juga menggunakan kamera gede dan mereka malah ketika sadar di foto mereka tidak malah senang gitu. Aku sih si so far malah kayak gitu ketika di foto mereka malah senang, malah pose, malah membuat foto aku di alamiah malah. Jadi gini, Pak, jangan acting, nanti nggak dipakai fotonya. Oh iya, sosok kerja ya, pura-pura kerja, ya gitu terserah aja sih. Kayak gitu sih. Gitu. Untuk foto perizinan. Oke, terima kasih banyak Kanita atas masukannya. Dan pertanyaannya mudah-mudahan terjawab. Dan makasih juga ada Afina ngasih insight dan segala macam. Ini menjadi ruang sharing juga buat siapa aja. Oke, terima kasih banyak buat 3 pembicara yang sangat aktif dan buat teman-teman juga yang udah aktif sampai pada megang pulpen dan segala macam. Saya juga ikutan pegang notes loh dan spidol. Oh ya, teman-teman, saya ada sharing sedikit tentang kampanye berubah dari rumah ini dari untuk mencoba mengaplikasikan dari 3 pemateri ke media sosial teman-teman. Nah, teman-teman bisa siapin pulpen atau kertas dan kertas bekas atau tangan untuk bikin hashtag berubah dari rumah di tangan. Nanti di akhir acara saya mau minta tolong teman-teman untuk minta foto bareng dengan tulisan hashtag berubah dari rumah gitu. Nah, saya mau sharing sedikit tentang ajakan aksi kolektif karena yang di sini yang bergabung tuh lebih dari 30 komunitas dari berbagai latar belakang dan individu juga, dan saya merangkul teman-teman, ngajak teman-teman, tim Laksmi juga dan para pembicara untuk men-challenge teman-teman untuk gabung di kampanye kita berubah dari rumah, berani mengubah mulai dari rumah teman-teman sendiri. Jadi ini kampanye tentang ajakan aksi kolektif pengurangan plastik sekali pakai. Dan ya seperti yang teman-teman tahu, kalau pandemi COVID itu kita lebih sering banyak di rumah dan ini menyebabkan produksi sampah di rumah tangga meningkat. Di tahun 2020 aja tahun ini timbulan sampah di Indonesia udah mencapai 67,8 juta ton. Dan kita juga sering kan untuk ya terutama yang di urban kayak kita ini banyak sekali beralih ke belanja secara daring atau online gitu. Dan 27-36% ini mengakibatkan timbulan sampah seperti kemasan plastik sekali pakai yang jadinya meningkat gitu. Terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk kampanye ini? Untuk ngurangin sampah plastik sekali pakai. Nah, ini yang mungkin ini menggali ide teman-teman kalau mau posting tentang untuk menjadi agen perubahan dengan tagar berubah dari rumah dengan pikir ulang, tolak, kurangi, ganti, dan biasakan. Nah, ini tips-tipsnya dan ini akan saya sharekan juga di grup yang teman-teman udah gabung untuk berani 30 hari mengurangi plastik sekali pakai gitu. Oke, dan nah ini cara mendaftarnya. Jadi teman-teman bisa menerapkan 5 aksi di atas selama 30 hari dan itu juga challenging banget dan saya pribadi juga ini challenging banget dan let's see gitu. Bisa nggak ya selama 30 hari benar-benar ngurangin plastik sekali pakai gitu. Nah, caranya teman-teman dengan mendaftar ke di bit.ly daftar berubah dari rumah yang which is teman-teman juga udah daftar, teman-teman udah ikut webinar dan kelas daringnya dan teman-teman bisa posting cerita keseharian teman-teman dan perjuangan teman-teman melawan plastik di akun media sosial teman-teman dengan hasil dari tips-tips para pembicara tadi dari mulai foto, caption dan juga cara engage ke akunnya teman-teman. Nah, silakan dan teman-teman juga bisa pasang foto dengan ribbon, linknya juga nanti akan kita kirim ke grup. Nah, mulainya adalah mulai hari ini 22 Oktober sampai 20 November gitu. Sampai bulan depan. Nah, ini ada apresiasi buat teman-teman yang menjadi agen perubahan tentang udah ikutan kampanye dengan tagar berubah dari rumah berdasarkan kualitas cerita perubahan teman-teman, berdasarkan jumlah postingan dan agen yang paling banyak disukai atau engagement-nya. Nah, masing-masing akan mendapatkan uang tabungan senilai Rp1.500.000 dan juga dapat paket
komposter yang biar teman-teman bisa mengaplikasikannya juga dari rumah dan juga paket Zero Waste Kit dan termasuk untuk 10 pemenang lainnya. Nah, jadi teman-teman, saya ngajak teman-teman juga untuk ikutan aksi kolektif ini. Nah, ini feel free banget, bisa di-sharing juga ke yang lain seperti itu. Nah, ini kelas daring hari ini. Dan oke, jaga bumi dimulai dari rumah. Kalian mudah-mudahan berani untuk ikut berubah dari rumah, hemat plastik sekali pakai. Terima kasih banyak ya teman-teman. Thank you. Untuk teman-teman. Thank you. Stay safe ya. Terima kasih. Thank you.